Setelah permaisuri Vaspes melarikan diri, Pangeran Tuli dan kelima temannya mulai memperbaiki sumber gunung Vaspes, meninggalkannya untuk sementara tanpa pemilik. Cabang jalan masuk yang dimiliki Lu Yun dapat dengan mudah bernavigasi di sekitar wilayah itu, tetapi suasana hatinya anjlok ketika dia kembali ke makam Master Surgawi. Yuqi Tianhuang sedang dikejar. Meskipun dia hanyalah seorang Infernum, dia adalah salah satu dari sedikit orang terpilih dengan potensi besar yang telah diberikan perhatian khusus oleh Lu Yun setelah kemajuan yang cukup dalam kultivasinya sendiri. Raja Naga Berskala, Bei Gongyu, Yuqi Tianhuang, Sue Daozi, Bing Ling, Bing Xuan, dan tambahan terbaru, Kui, semuanya memiliki peringkat di luar Infernum biasa. Regular Infernum tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari Lu Yun atau utusan samsaranya, jangan sampai jiwa mereka hancur dan tercerai-berai. Di sisi lain, orang-orang yang dipilih sendiri oleh Lu Yun diberikan kebebasan yang sangat besar, meskipun nama mereka tidak tertulis di buku kehidupan dan kematian. Lu Yun dan Yuqi Tianhuang mempertahankan jalur komunikasi, di mana Lu Yun dapat dengan jelas merasakan emosi pria itu keputusasaan, kemarahan, dan kepasrahannya. Yuqi Tianhuang juga bisa merasakan kemunculan kembali tuannya. Namun, keterkejutannya yang menyenangkan dengan cepat menguap dan digantikan oleh kekhawatiran yang besar. Lu Yun kemudian melihat pengikutnya bergerak cepat menjauh darinya. Yuqi Tianhuang tahu kekuatanku, dan dia tahu seseorang sekuat Kui di neraka. Tetap saja, dia memilih untuk membuat jarak lebih jauh di antara kami. Dia tidak ingin aku berpapasan dengan apapun yang mengejarnya. Mungkinkah itu dua kera merah? Jantung berdebar, Lu Yun mencapai Yuqi Tianhuang dengan pikiran, suaranya terngiang di benak neraka. Yuqi Tianhuang, siapa yang mengejarmu? Yuqi Tianhuang bergidik saat dia melarikan diri. Pelacur guk-guk laut berbulu itu. Lu Yun berhenti. Pelacur dari guk-guk laut bulu. Ge Yanxia dari segel bulu laut barat. Yuqi Tianhuang meludah. Jangan datang ke sini, tuanku. Saya menduga bahwa dao abadi mereka sudah lengkap. Apa? Lu Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Menjelaskan. Laut bulu laut barat adalah ras yang sangat tertutup, tidak pernah menunjukkan minat dalam perebutan kekuasaan dunia. Tapi mereka lebih kuat daripada penyuling mayat atau bahkan bangsawan Fangyang. Pelacur tua Ge Yanxia itu hanyalah seorang aeter dao abadi, tapi aku bukan tandingannya. Lu Yun telah mengukir formasi langit dan bumi ke Yuqi Tianhuang, membuatnya sehingga dia bisa menyaingi keabadian yang tak tertandingi, sehingga memastikan dia jauh lebih kuat daripada aeter dao abadi biasa. Namun, dia masih bukan tandingan Ge Yanxia. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa dia adalah seorang abadi yang naik ke dalam kekosongan juga, dan bahwa aturan dao abadi telah lengkap di dalam dirinya. Tanah leluhur ras mereka harus menjadi reruntuhan raksasa dari dunia primordial abadi, melestarikan dao abadi yang lengkap, Yuqi Tianhuang menyimpulkan. Oh, Lu Yun membuat catatan mental. Kembali ke neraka dulu. Meskipun Yuqi Tianhuang tidak bersama Lu Yun, penguasa neraka masih bisa mengirimnya kembali ke dunia bawah. Jika saya melakukannya, tuanku, jalang tua itu akan membunuh Yuer. Yuqi Tianhuang berkata dengan suara memohon. Maka kamu dapat kembali ke neraka bersamanya dan mayat prajurit dewa. Situ Zong dan anggota sekte setan bintang lainnya telah menjadi kambing hitam bagi orang lain. Setelah menginjakkan kaki ke neraka, mereka berubah menjadi makhluk yang mirip dengan Infernum. Karena hantu hidup berubah menjadi Infernum saat memasuki neraka, aku bertanya-tanya akan menjadi dewa mayat apa. Lu Yun bangkit dan mengambil jalan masuk menuju Yuqi Tianhuang. Dia bisa mengingat Yuqi Tianhuang ke neraka dari jauh, tapi tidak dengan orang-orang di sekitarnya. Dia harus secara pribadi membuka gerbang abis untuk membawa Yuer dan tentaranya ke wilayah kekuasaannya. Pergilah ke Yuqi Tianhuang dulu dan lindungi dia, Bing Xuan, Bing Ling. Lu Yun telah lama menyadari bahwa pasti ada tempat di dunia yang masih memelihara dao abadi lengkap dari era primordial. Ramuan primordial apapun yang tumbuh di makam kuno sekarang adalah racun yang manjur, karena kurangnya dao yang lengkap, namun Lu Yun telah diberi ramuan yang mengandung hukum dao abadi yang lengkap ketika dia menyempurnakan pil pengganti kesengsaraan untuk kepala panorama. Pavilion. Jika ada reruntuhan di dunia keabadian yang bisa mengolah tumbuhan primordial dengan benar, mereka juga bisa memelihara keabadian seperti yang ada di masa primordial. Jadi sepertinya rubah kecil itu benar. Lu Yun menarik napas melalui giginya. Era besar dunia akan datang, dan semua jenis makhluk kuat muncul dari sudut sebagai tanggapan. Bing Xuan dan Bing Ling, dua dari dao abadi misterius, berangkat ke posisi Yuqi Tianhuang sebagai dua garis cahaya. Lu Yun belum bisa mengukir formasi misterius tingkat dao dari langit dan bumi. Bahkan formasi kelas dao membuatnya kelelahan. Formasi di Bing Ling dan Bing Xuan hanya dari tingkat abadi yang tak tertandingi, yang, bagaimanapun, masih cukup untuk dunia abadi saat ini.
Aku ingin tahu seperti apa reruntuhan primordial di wilayah guk-guk laut berbulu itu. Lu Yun sedang mengendarai Path of Ingress ke depan ketika tiba-tiba, sebuah pilar cahaya hitam melesat keluar dari tanah ke arahnya. Terperangkap lengah, Lu Yun jatuh dari jalan dan berguling ketika dia menyentuh tanah, menghindari cahaya hitam dengan sehelai rambut. Energi yin yang begitu padat. Dia merengut. Ada retakan jelek di seluruh tempat terbuka dengan energi yin geysering yang menakutkan darinya. Dia juga melihat berbagai mayat berserakan di tanah ketika dia mendarat. Lihat, orang yang baru saja jatuh adalah Lu Yun. Dia jatuh ke danau yin. Dia sudah mati tanpa diragukan lagi. Suara gemuruh yang mengejek kemalangannya datang dari jauh. Apa yang kamu lakukan, Zhou Longxiu? Kembali. Lu Yun hancur setelah jatuh ke danau. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk apa-apa? Suara-suara itu menjadi mendesak. Lu Yun mendengar dengusan meremehkan. Zhou Longxiu tidak mundur sama sekali, tetapi perlahan-lahan berjalan menuju Lu Yun, udara glasial yang memancar darinya meninggalkan jejak es di belakangnya dan untuk sementara membekukan energi yin. Namun, Lu Yun dapat dengan jelas melihat bahwa aura dingin tidak cukup untuk membekukan energi yin untuk selamanya. Setelah hanya beberapa saat, energi yang sangat tebal merobek lapisan pelindung es seolah-olah itu adalah bilah yang nyata. Bawahan ini akan mengeluarkanmu dari sini, Tuan. Zhou Longxiu tiba di depan Lu Yun tak lama. Energi yin yang tebal mewarnai dirinya, mengubah kabut putih dingin di sekelilingnya menjadi hitam. Sementara energi yin terus-menerus menyembur keluar dari retakan permukaan, alirannya menggenang ke dalam danau di atas permukaan tanah. Karena alasan itu, para dewa yang telah menemukan wilayah ini menamakannya Danau Yin. Karena beberapa dari mereka sudah mati di dalam danau, termasuk Dao Abadi, mereka menilai Lu Yun mati tanpa keraguan ketika dia jatuh. Beberapa menyesali kematiannya, sementara yang lain bergembira atas kemalangannya. Bagaimanapun, ada hubungan cinta benci antara Lu Yun dan keabadian pra-pemulihan restorasi. Mereka berdua mendambakan kematian spontannya karena dosa-dosanya, namun juga ingin mempertahankan status mereka saat ini di tatanan dunia dengan pembentukan surga dan bumi. Sebagai Raja Monster dari Tanah Mata Air Kuning, Zhou Longxiu adalah sosok terkenal di antara roh monster dari 10 negeri dan memiliki lingkaran teman dekatnya sendiri. Kegugupan dan kekhawatiran menggerogoti mereka ketika mereka melihatnya menyelam ke dalam danau untuk menyelamatkan Lu Yun. Zhou Longxiu adalah es bermutasi Mo, salah satu binatang abadi di dunia. Ketika dia mengerahkan seluruh talentanya, dia mampu mengubah area 500 km di sekelilingnya menjadi dunia es. Tetapi di dalam danau, wilayah esnya berkurang menjadi hanya 1 meter yang berpusat padanya, dan kilau putih salju yang biasanya berwarna hitam pekat. Faktanya, tubuhnya sangat hitam karena noda energi yin. Meski begitu, tatapannya tegas saat dia berjalan ke depan dan akhirnya berhenti di depan Lu Yun. Mengapa pergi ke semua masalah ini? Lu Yun menatap calon penyelamatnya dengan gelengan kepala yang lembut. Dia tidak takut dengan energi yin di sini. Dia hanya jatuh dari Path of Ingress karena kekuatan tumbukan dengan energi yin yang meledak keluar dari tanah. Melihat Zhou Longxiu mengabaikan keselamatannya sendiri seperti ini membuat Lu Yun bingung. Benar, roh monster itu telah menyatakan kesetiaannya di depan begitu banyak orang lain, tapi sejujurnya, Lu Yun tidak terlalu memikirkan kesetiaan ini. Namun, tindakan Esmo sekarang melukisnya dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Zhou Longxiu mungkin benar-benar berbagi bagian dari takdirku. Lu Yun menggumamkan nama orang lain berulang kali. Pak, mata Zhou Longxiu menyemburkan energi yin, tanda terang-terangan tentang seberapa dalam energi itu telah meresap ke dalam tubuhnya. Dengan kultivasinya saat ini, sulit untuk menahan invasi yang begitu menakutkan. Pelayanmu masih bisa bertahan. Tuan, tolong ikut saya. Sebuah bola udara dingin meledak darinya, mengguncang sosoknya dan mengubah tubuhnya menjadi patung es. Rasa dingin yang luar biasa menyebar ke segala arah dan membentuk tirai cahaya putih yang bersih. Membersihkan area seluas 6 meter, itu membuang semua energi yin di sekitarnya saat mata Raja Monster bersinar samar. Zhou Longxiu, apakah kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri? Teman-temannya dengan panik mengelilingi danau yin. Beberapa bahkan berhati-hati terhadap angin dan masuk ke dalam. Pergi. Dengan gelombang, Zhou Longxiu menembakkan seberkas es putih dari tangannya dan menghancurkan monster abadi itu. Pak, Raja Monster menjadi gelisah ketika dia melihat Lu Yun tetap acuh tak acuh di dalam tirai cahayanya. Ah, baiklah, Lu Yun menghela nafas. Zhou Longxiu, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu dan menjadi murid keduaku? Berjuang untuk menahan energi yin, Zhou Longxiu membeku dalam kebingungan. Apa yang baru saja saya dengar? Menjadi murid manusia muda bukanlah masalah kecil. Bagaimanapun,
Murid pertamanya adalah seorang abadi yang terlahir tak tertandingi dan putri dari Master Panorama Pavilion, seorang Dao abadi yang misterius itu sendiri. Dao abadi di dalam dirinya utuh dan lengkap, seperti halnya dengan keabadian lama. Potensi semacam ini tak tertandingi di dunia abadi. Bahkan bintang kembar Zuyan dan Yue Longsha, dua makhluk abadi dari Nephite Major, tidak berada di levelnya. Sebagai perbandingan, Zhou Longxiu benar-benar liga dan liga terpisah dari mereka. Tapi Lu Yun tiba-tiba mau menerimanya sebagai murid. Saat emosi Raja Monster berkobar, tirai cahaya putih di sekelilingnya bergetar, lalu hancur karena tekanan mengerikan dari energi yin di luar. Menuangkan melalui celah, energi tinta membentuk dirinya menjadi gelombang besar yang melanda Lu Yun dan Zhou Longxiu. Ketakutan dan keputusasaan muncul di wajah Raja Monster. Namun, Lu Yun dengan lembut melambaikan tangan, memanggil kembang api hitam yang menghapus gelombang menakutkan dengan lompatan anggun melintasi langit. Zhou Longxiu menatap kosong ke arah pemuda itu. Apakah kamu bersedia menjadi murid keduaku? Lu Yun menatap Raja Monster, kepuasan mewarnai senyumnya. Liu Qingmiao, murid pertamanya, adalah reinkarnasi dari salah satu bagian jiwa rubah kecil. Memiliki jiwa dan warisan yang lengkap, dia tidak akan pernah mengikuti jejak Lu Yun. Jadi, setelah menyaksikan perilaku dan karakter Zhou Longxiu, Lu Yun memutuskan untuk menerima dia sebagai murid-murid dari Sekte Perampok Makam. Murid ini memberi hormat kepada Tuan yang terhormat. Menarik dirinya bersama, Zhou Longxiu segera berlutut dan melakukan upacara master murid dari 3 busur dan 9 koutao. Monster abadi di sekitar danau menatapnya dengan takjub. Pertama, mereka bisa melihat lapisan api hitam di sekitar Lu Yun yang melindungi mereka berdua, menjaga energi yin danau tetap kuat. Kedua, Zhou Longxiu tiba-tiba bersujud kepada Lu Yun dan memanggilnya Tuan. Adegan itu menimbulkan kekaguman dan kecemburuan di sekitar. Siapa yang mengira bahwa Lu Yun akan memiliki cara untuk melawan energi yin yang mengerikan? Tidak heran dia adalah penjaga bunga Dao dan mampu melakukan hal seperti menciptakan formasi langit dan bumi. Aku akan mengukir formasi langit dan bumi untukmu setelah kita pergi, kata Lu Yun. Untuk saat ini, saya akan memberikan metode pergeseran naga kepada Anda sehingga Anda dapat memperkuat diri Anda dengan kekuatan urat tanah atau naga. Dia meletakkan ujung jarinya di tengah alis Zhou Longxiu. Metode pergeseran naga. Ledakan. Brain set beramai-ramai, bagian panjang mantra misterius dan mendalam muncul di pikiran Zhou Longxiu. Ini bukan seni tempur dari dunia ini, betapa menakjubkannya itu. Belum bangkit kembali, Zhou Longxiu tetap terpesona pada lututnya, dengan cermat mencerna segala sesuatu tentang metode pergeseran naga. Ada 3 bidang utama untuk metode ini. Yang pertama menarik energi dari tanah untuk mengubah medan, yang kedua menarik dari urat tanah untuk membuat tata letak Feng Shui, dan yang ketiga bisa memanipulasi urat naga untuk mengubah dan mengubah dunia. Lu Yun sendiri berada di alam kedua dan hanya bisa menginjakkan kaki di alam ketiga dan menangani pembuluh darah naga saat dibantu oleh Luopan. Tetapi melakukannya tidak sama dengan mencapai alam ketiga atas kemauannya sendiri. Akibatnya, dia menderita serangan balik dari tanah setiap kali dia menggeser nadi naga. Seandainya dia benar-benar mencapai alam ketiga, dia akan bisa menghindari kemunduran ini sama sekali. Singkatnya, alam ketiga adalah keadaan di mana diri berbaur dengan dunia. Namun demikian, tidak peduli wilayahnya, seseorang selalu dapat bergabung dengan urat tanah dan naga dan memanfaatkan energi mereka. Selama seseorang menahan diri untuk tidak menggerakkan pembuluh darah, mereka tidak akan menderita akibat buruk. Zhou Longxiu, Lu Yun menunggu roh monster membungkus pikirannya di sekitar metode pergeseran naga sebelum dia berdiri. Menguasai. Tidak sampai sekarang Zhou Longxiu akhirnya menyadari besarnya kemampuan Lu Yun. Ada jauh lebih banyak pada manusia ini daripada apa yang tampak di permukaan. Hanya metode pergeseran naga saja sudah cukup untuk mengubah makam menjadi halaman belakang rumahnya. Apakah kamu masih tidak mau menghapus sisa-sisa garis keturunan kedua di dalam dirimu? Lu Yun bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun cukup besar, potensi Zhou Longxiu tidak dapat disebut tak tertandingi. Alasan untuk itu terletak pada keturunan campurannya. Jika dia bisa memperbaiki garis keturunan sekundernya dan memurnikan garis keturunan dominannya, potensinya akan sepenuhnya dilepaskan dan dia akan mampu melakukan hal-hal seperti membekukan seluruh danau secara instan. Saat semuanya berdiri, darah campurannya menodai garis keturunan Esmo dan melemahkan kekuatan dan bakatnya. Murid ini, tidak mau. Zhou Longxiu menarik napas dalam-dalam, nada dan ekspresinya setegas biasanya. Baiklah kalau begitu, Lu Yun mengangguk. Dari apa yang saya lihat, garis keturunan kedua Anda berasal dari binatang abadi Yin ekstrim. Jika Anda dapat memperoleh Vena Yin di bawah danau dan memperbaikinya menjadi diri Anda sendiri, Anda akan dapat menggabungkan 2 garis keturunan dan mengembangkannya menjadi yang baru.
Garis keturunan Yin ekstrim adalah salah satu garis keturunan terkuat di dunia. Hanya saja, ada terlalu sedikit di dalam dirimu, jadi melahap urat Yin ini akan membuatmu jauh lebih kuat. Lu Yun memandang Zhou Longxiu, tatapan tajamnya membuat muridnya gemetar. Vena Yin ini kemungkinan adalah vena naga yang telah tercemar oleh energi Yin. Sudah ditinggalkan oleh alam, jadi Anda bisa melahapnya tanpa takut akan serangan balik. Pergilah sekarang dan anggap ini cobaanku, jika kamu bisa melahap nadi Yin, kamu akan menjadi murid pendiri sekte perampok makamku. Jika Anda tidak bisa, maka Anda sendirian. Lu Yun duduk bersila dan memejamkan mata. 3 hari. Aku akan menunggumu di sini selama 3 hari. Bing Ling dan Bing Xuan pergi untuk menyelamatkan Yu Tianhuang, tapi Lu Yun tidak khawatir sedikitpun. Dia telah meninggalkan tanda gerbang abis di Bing Ling, jadi jika diperlukan, Kui siap muncul pada saat itu juga untuk mengalahkan guk-guk laut berbulu. Ini, tentu saja, merupakan upaya terakhir. Dia lebih suka Kui tidak menunjukkan dirinya. Kesengsaraan Lu Yun akan segera menimpanya, dan dia memiliki firasat bahwa itu akan penuh dengan masalah dan bahaya. Penghuni dunia tidak akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, dia meninggalkan 2 kartu as di lengan bajunya, yaitu Kui dan boneka mayat Kaisar Celestial. Adapun kesengsaraan King Yu, selama dia bisa bertahan hidup sendiri, dia akan menjadi abadi dan mendapatkan penguasaan yang lebih besar dari Tome of Life and Death yang akan memungkinkan dia untuk memperbaiki neraka. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Dia yakin bahwa dibandingkan dengan hari-harinya sebagai seorang kultivator, kekuatannya akan berada di liga yang sama sekali berbeda setelah menjadi abadi. Menggunakan metode pergeseran naga, Zhou Longxiu tenggelam di bawah tanah untuk mencari vena Yin raksasa. Sementara itu, Lu Yun telah menggunakan metode pergeseran naga untuk menemukan bahwa inti danau adalah urat nadi ini, urat naga yang tercemar oleh energi Yin. Vena Yin semacam ini sangat langka. Umumnya, pembuluh darah naga membusuk setelah diserang oleh energi Yin, lalu akhirnya menghilang untuk selamanya. Sementara itu, kerumunan di sekitar danau belum bubar. Semua orang melayang di dekatnya, seolah menunggu sesuatu. Tanpa peringatan, perimeter danau menyusut tiba-tiba dan berkumpul menuju tempat tertentu. Berkilau seperti batu giok hitam, sebuah pohon muda perlahan muncul di tengah danau. Ini adalah pohon Yin misterius. Pohon Yin misterius akhirnya muncul. Seorang abadi berteriak kegirangan. Namun, dia tidak sembarangan menyelam ke dalam danau. Untuk makhluk abadi seperti dia, energi Yin di dalamnya masih sama mematikannya seperti biasanya. Pohon Arkane Yin. Lu Yun mengerjap, lalu menemukan informasi tentang pohon ini dalam ingatan Su Xiaoxiao. Pohon Yin misterius tumbuh di atas urat Yin. Satu bunga mekar setiap 60.000 tahun, yang menghasilkan satu buah 60.000 tahun kemudian yang membutuhkan 60.000 tahun lagi untuk matang. Secara keseluruhan, buah Arcane Yin membutuhkan 180.000 tahun untuk menghasilkan satu buah Arcane Yin. Buah ini adalah buah jiwa dari Yin ekstrim yang dapat berubah menjadi jiwa yang utuh, atau digunakan untuk membentuk kembali jiwa yang hampir hancur. Berubah menjadi jiwa yang utuh, mata Lu Yun berbinar karena kegembiraan. Jika replika saya dapat memperbaiki buah ini, dia akan menjadi makhluk hidup yang nyata. Pada saat itu, replika Xing Chen tidak akan menjadi miliknya, tetapi salah satu milikku. Selain menjadi entitas sejati, Xing Chen juga akan mendapatkan kemampuan untuk meregenerasi diri. Jika dia terluka lagi, dia akan bisa menjaga dirinya sendiri, daripada membutuhkan Lu Yun untuk melakukannya untuknya. Lu Yun melihat ke belakang dan menatap pohon Arcane Yin dengan tatapan tajam. Alih-alih buah abadi, buah Arcane Yin adalah sejenis buah jiwa. Dipelihara oleh energi Yin, itu tidak memerlukan dao abadi, sehingga pertumbuhannya tidak akan terpengaruh oleh kerusakan yang dilakukan pada dao abadi. Setelah berakar dalam urat Yin, pohon Yin misterius hanya akan muncul ketika buahnya telah matang. Setelah buah matang, ia mengambil energi dari seluruh pohon dan meninggalkannya sebagai sekam yang layu. Saat energi Yin dari danau menyatu menuju pohon Arcane Yin, cahaya yang memancar dari pohon itu semakin menyilaukan. Buah seukuran ibu jari yang berkilauan samar dengan cahaya hitam bisa dilihat sekilas di antara cabang-cabangnya. Menurut ingatan Su Xiaoxiao, buah ini membutuhkan 180.000 tahun untuk matang, tapi makam Master Surgawi ini baru dibangun 150.000 tahun yang lalu. Seperti yang kuduga, makam ini dibangun di atas reruntuhan yang lebih besar. Sambil merenungkan masalah ini, Lu Yun dengan waspada mengamati sekelilingnya. Tanpa ragu, ada beberapa makhluk abadi yang menyadari buah Arcane Yin, dan saat jumlah energi Yin mulai berkurang, mereka mulai mengarungi danau. Berhenti. Lu Yun membeku ketika dia melihat seseorang melemparkan dirinya ke pohon. Dengan jentikan tangan, Violet Grave muncul dalam genggamannya dan membelah makhluk abadi yang tiada taranya menjadi dua dengan sebuah tebasan cepat.
Celepuk. Monster abadi ini mulai terlihat dalam bentuk aslinya seekor ular piton raksasa yang berguling-guling di danau dan mendesiskan kesusahannya. Mengacungkan Violet Grave, Lu Yun terbang ke udara dengan ekspresi muram. Itu akan memakan jiwa siapapun yang cukup bodoh untuk terlalu dekat dengannya sebelum buahnya matang. Apakah kalian menginginkannya menjadi makhluk hidup? Suaranya bergema di udara dan membuat semua makhluk abadi di sekitarnya menjadi pucat. Buah Arcaneyin memang buah jiwa yang bisa berubah menjadi jiwa yang utuh. Sebelum matang, ia akan memakan jiwa makhluk hidup apapun yang disentuhnya, mengekstrak pikirannya, dan menyerapnya sebagai nutrisi untuk mengembangkan kesadarannya sendiri. Jika buah Arcaneyin yang matang menjadi makhluk hidup, tidak ada yang hadir yang akan menandinginya. Bahkan Lu Yun pun harus kabur. Lu Yun, katakan saja jika kamu menginginkan buah ini untuk dirimu sendiri. Mengapa mengudara untuk menakut-nakuti kita? Teman-teman ular piton raksasa telah bergerak maju untuk menyembuhkan lukanya dan memasang kembali bagian yang terbelah. Wajahnya pucat, ular piton itu diliputi permusuhan saat dia memelototi Lu Yun. Memang benar, aku ingin buahnya. Mulut Lu Yun melengkung ke atas dengan lembut saat Violet Grave bergetar ringan dalam genggamannya dan bernyanyi dengan nyanyian yang cerah. Jika ada yang ingin mati, kamu bisa datang mencoba aku. Cahaya pedang ungu meledak, berubah menjadi sungai pedang yang mengalir di sampingnya. Di dalamnya, orang bisa melihat teknik pedangnya melayang tanpa akhir. Pemandangan itu membuat makhluk abadi di sekitarnya mundur ketakutan. Benar, Lu Yun belum menjadi makhluk abadi, tapi dia berada di puncak pencapaian keabadian. Kesengsaraannya akan tiba hanya dalam 3 bulan. Selain itu, keabadian yang naik kehampaan seperti dia adalah satu-satunya yang bisa disebut keabadian sejati. Sebagai perbandingan, makhluk abadi saat ini tidak lebih dari makhluk abadi palsu. Keabadian alam hampa, Lu Yun akan menjadi keabadian yang naik ke dalam kehampaan. Mereka yang hadir menjadi pucat dan bahkan dao abadi bisa terlihat meringis. Mereka sudah bertemu dengan beberapa keabadian yang naik ke dalam kehampaan di dalam makam, dan keabadian Aether Dao biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, kecemerlangan pedang yang tajam melintas di udara dan sinar pedang hijau kelpe muncul di depan Lu Yun hampir bersamaan. Dia membeku, tetapi sungai pedang ungu beraksi dan menangkis pukulan yang masuk. Meski begitu, kekuatan luar biasa yang disampaikan melalui serangan pedang sudah cukup untuk mengguncang tubuh bagian atas Lu Yun. Keabadian yang naik kehampaan kekal yang benar-benar naik kehampaan. Lu Yun menyipitkan matanya dan melihat ke arah dari mana serangan itu berasal, hanya untuk melihat sosok humanoid canggung berjuang ke arahnya. Itu adalah seorang wanita gemuk dengan fitur aneh, belang-belang, kulit hijau tua, dan rambut berantakan lengket seperti rumput laut. Sementara itu, kakinya tampak lembut dan lemah saat dia berjalan, seolah-olah mereka adalah pelengkap yang baru berevolusi. Secara keseluruhan, gerakannya mengingatkan pada seseorang yang berenang di air. Segel bulu. Lu Yun hanya butuh satu pandangan untuk melihat sifat makhluk itu. Ini adalah guk-guk laut berbulu, dan yang telah mengambil bentuk manusia belum lama ini. Apakah ada juga guk-guk laut berbulu di dunia abadi? Kesadaran melandanya segera setelah pertanyaan itu muncul, dan dia secara mental tersentak ke siaga tinggi. Ini pasti salah satu guk-guk laut bulu laut barat yang Yuci Tianhuang bicarakan sebelumnya. Infernum telah menyebutkan bahwa guk-guk laut berbulu laut barat kemungkinan besar hidup di dalam reruntuhan khusus dari era primordial. Dao abadi pada makhluk-makhluk ini lengkap. Dengan kata lain, segel bulu ini adalah makhluk abadi. Kau benar, aku guk-guk laut berbulu. Dengan gerakan tangan, wanita dengan perut buncit yang tidak normal memanggil pedang hijau rumput laut yang tampak lengket itu kembali ke genggamannya. Kamu dipanggil Lu Yun, kan? Ketika wanita itu tersenyum, pemandangan gigi yang tidak rata dan tidak rata berdesakan di mulutnya hampir membuat Lu Yun muntah. Kebetulan sekali, saya dipanggil Ge Yun. Ibuku adalah Ge Yanxia. Nama keluargamu Ge, dan nama keluarga ibumu juga Ge. Otak Lu Yun kesulitan memahaminya. Itu karena kakekku juga ayahku. Ge Yun tersenyum lagi, wajahnya yang besar dan lengket hampir membuat Lu Yun muntah. Lu Yun, rasku ingin mengucapkan terima kasih karena telah datang dengan formasi langit dan bumi, atau apapun sebutannya. Dengan menambal cacat dari keabadian saat ini, Anda telah mencabut batasan kami dan memungkinkan kami untuk secara sah menginjakan kaki di dunia. Tawa yang memekakkan telinga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Sebagai pembayaran atas perbuatan baikmu, aku telah memutuskan untuk menjadikanmu priaku. Wanita bernama Ge Yun tiba-tiba berubah kembali ke bentuk aslinya sebagai guk-guk laut berbulu dan menerkam Lu Yun, membuntuti awan bau amis yang menyengat di belakangnya. Guk-guk laut berbulu di dunia abadi berbeda dari yang ditemukan di bumi.
Kulit mereka berwarna hijau tua berbintik-bintik dan tampak tebal dan lengket dengan bulu-bulu hijau tua yang tumbuh di tambalan-tambalan, seperti guk-guk kudis. Sosok gemuk Ge Yun panjangnya lebih dari 40 meter, dan dua taring kuning gelap mencuat dari mulutnya yang besar. Jeritan gembira dan gembira keluar dari mulutnya saat kedua anggota tubuhnya menamparkan tanah berulang kali. Jelas belum lama sejak ini, Hal telah memperoleh bentuk manusia. Itu belum terbiasa, dan itu paling bahagia dan paling nyaman dalam bentuk segel bulu alami. Berteriak dengan sembrono, Ge Yun tiba di depan Lu Yun dalam sekejap mata. Nyah, menahan rasa jijik yang tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan mengubah Violet Grave menjadi sungai pedang deras yang mengalir ke segel bulu. Makhluk itu adalah makhluk abadi yang naik ke dalam kehampaan, tetapi Lu Yun tidak jauh dari level itu baik hanya dengan kesengsaraan. Karena itu, dia berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia bertemu Fang Yaxing. Pedang Dao berputar tanpa henti di tangannya, melepaskan kekuatan yang menghancurkan surga saat sungai pedang menembakkan pilar cahaya yang menembus langit dan sepertinya membelah kekosongan menjadi dua. Engah! Darah hijau kelpe menyembur ke udara segel bulu itu memekik sedih saat sepotong lemak hitam seberat 50 kg dicukur habis oleh serangan pedang. Meski begitu, tubuh makhluk itu hampir seluruhnya tertutup lemak lengket dan kental. Sementara kerusakannya tampak mengerikan pada pandangan pertama, itu tidak benar-benar merusak esensinya. Ah, aku akan memakanmu. Ge Yun menjerit. Mulutnya terbuka lebar, ia meludahkan toples air hitam raksasa dari mulutnya. Setelah itu, toples air itu terbalik dan mengeluarkan banjir air laut yang memenuhi danau Yin yang baru mengering hingga penuh. Oh tidak, mundur. Menjadi pucat karena ketakutan, makhluk abadi lainnya terbang ke udara dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Air lautnya sangat berat, sedemikian rupa sehingga bisa memusnahkan bahkan makhluk abadi yang tak tertandingi saat bersentuhan. Tanpa ragu, toples air hitam adalah senjata abadi dengan kekuatan luar biasa. Untungnya, danau itu sebelumnya telah dikosongkan, jadi terlepas dari keterbatasannya yang besar, para dewa tetap berhasil melarikan diri di udara. Kalau tidak, mereka semua akan binasa dalam sekejap mata. Seni tempur guk-guk laut bulu ini tidak terlalu kuat, tetapi tubuh dan dao abadi keduanya luar biasa. Lu Yun telah menemukan segel bulu dalam waktu singkat saat dia melakukan kontak dengannya. Itu bahkan tidak sebanding dengan keabadian saat ini, dalam hal seni dan keterampilan, tetapi fisiknya yang luar biasa dan harta yang menakutkan lebih dari sekadar menebusnya. Dalam arti tertentu, itu mempersonifikasikan konsep jalan tambahan Lu Yun sebagai raja. Bagaimanapun, dampak air laut terlalu hebat baginya untuk bertahan dengan kekuatannya sendiri. Tapi melawan air laut mengangkat telapak tangannya, dia memanggil pedang Sugato ke tangannya. Ledakan. Saat berikutnya, pedang itu dengan keras hancur menjadi energi pedang tak terbatas yang melayang di udara untuk membentuk jaring yang luas. Begitu air laut yang deras menabrak jaring, jaring itu terpotong menjadi banyak aliran kecil yang menetes. Lebih baik meredakan banjir daripada menahan atau melarikan diri darinya, kata Lu Yun dengan lantang dan jelas sambil terus memecah banjir menjadi aliran yang lebih kecil. Suaranya melonjak keluar dan dibangun di atas dirinya sendiri, menjadi gelombang suara yang memekakkan telinga. Guci hitam itu tampaknya berisi persediaan air laut yang tak ada habisnya dan menciptakan gelombang demi gelombang mengejutkan yang menghancurkan beberapa makhluk abadi yang lebih lemah. Bahkan dewa abadi yang lebih kuat dan beberapa dewa abadi adalah perahu kecil yang terombang-ambing dalam badai, akan dihabisi oleh air yang menakutkan setiap saat. Sementara itu, sebagian besar dari yang abadi menggunakan pertahanan pasif melawan gelombang raksasa atau mencoba menahannya secara langsung, tetapi semua yang mereka capai untuk upaya mereka hanyalah dihancurkan menjadi pasta. Pada saat ini, orang banyak akhirnya mendengar kata-kata Lu Yun dan memperhatikan tindakannya. Pemahaman tiba-tiba menyerang mereka, dan beberapa dari mereka menirunya dengan menganyam jaring besar di langit untuk menghalangi aliran air. Adapun Lu Yun, dia merasakan niat baik yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya dari segala arah, akhirnya menyatu pada Sal Tree of Life and Death yang berakar pada dantiannya. Beberapa buah karma perlahan mulai terbentuk. Dia telah menggunakan hampir seluruh persediaan buah karmanya dalam periode terakhir, tetapi memberikan jalan keluar dari krisis ini adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa yang memberinya niat baik yang luar biasa dari para abadi yang masih hidup. Benar saja, aku bisa memanfaatkan niat baik dengan lebih efisien saat pohon sal tumbuh. Sebelumnya, niat baik yang mengalir ke pohon sal secara otomatis diubah, kemudian diteruskan kepadanya dalam bentuk peningkatan budidaya. Untuk memadatkannya menjadi buah karma, niat baik pertama-tama harus menjadi jasa bajik. Tetapi sekarang setelah pohon muda itu tumbuh menjadi pohon kecil yang kuat, pohon itu dapat secara langsung mengubah niat baik menjadi buah karma. Selain itu, benih api neraka juga muncul di kaki pohon sal, menyalakannya dengan lembut.
Pohon itu berkembang. Lu Yun gemetar. Menurut catatan dalam Tome of Life and Death, pohon sal kehidupan dan kematian adalah seperti yang terlihat akar roh yang tangguh yang memikul neraka manusia, yang dapat digambarkan sebagai nenek moyang dari semua tanaman hidup di dunia. Ini berkembang lagi. Dia sedikit bingung. Ya, manusia purba menggunakan pohon itu sebagai fondasi neraka dan penyimpanan api neraka. Tapi saat itu, tidak ada Tome of Life and Death di neraka. Bahkan sebagai salah satu otoritas tertinggi di antara manusia purba dan mengetahui semua rahasia mereka, Qi Hai masih belum menyadari keberadaan Tome of Life and Death. Tapi karena Lu Yun mengendalikan buku itu, pohon itu juga menyerap kekuatan buku dan mulai berkembang ke arah yang benar-benar baru. Berkilau, luminesensi kuning cerah berkilauan di atas batang pohon yang sebelumnya hitam legam, seolah-olah warna jasa bajik. Niat baik, jasa bajik. Saya membutuhkan lebih banyak jasa untuk mendorong evolusinya, tidak apa-apa. Setelah saya keluar, saya bisa langsung menggerakkan benda itu. Banyak pikiran berputar di kepalanya dalam sepersekian detik itu. Sementara itu, guk-guk laut berbulu itu melompat ke ombak dan sekali lagi menerkam ke arahnya. Banjir sebelumnya tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Lu Yun sampai mati, sebaliknya, itu dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang akan melipat gandakan kekuatan makhluk itu. Tapi Lu Yun dengan cepat membeku ketika dia menyadari bahwa Ge Yun bukan satu-satunya guk-guk laut berbulu di dalam air yang bertinta. Banyak lagi dari mereka menggeram dengan ganas saat mereka menerjang ombak ke arahnya. Segel bulu ini adalah monster-monster biasa di era primordial. Tidak ada yang aneh tentang mereka, tetapi bahkan binatang paling biasa dari zaman kuno tidak begitu biasa ketika dialihkan ke era saat ini. Lapisan keringat halus merembes keluar dari telapak tangannya. Guk-guk laut bulu ini adalah makhluk abadi yang tidak naik. Sementara mereka tidak mahir dalam metode abadi atau seni tempur, mereka bisa membanjiri dia dengan kekuatan abadi besar mereka sendiri. Sekelompok segel bulu yang naik kehampaan? Tidak, mereka tidak bisa disebut keabadian yang naik kehampaan, tapi makhluk abadi bawaan. Mereka dilahirkan ke dalam keabadian dan tumbuh di bawah pengaruh dao abadi yang lengkap. Dengan demikian, mereka lebih kuat dari Zhu Yan atau Yue Longsha. Tetapi bagi Lu Yun, mereka tidak lebih dari sekelompok binatang buas. Ya, kekuatan mereka tidak perlu diendus, dan kultivasi mereka berada di alam abadi, tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang metode abadi. Mereka bahkan tidak tahu cara terbang. Hahaha. Ge Yun berdiri di puncak gelombang dan melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa hangat. Lu Yun, aku akan memakanmu, karena kau berani menyakitiku. Anak-anak, tangkap manusia rendahan ini. Awkward Ark. Guk-guk laut berbusa di mulutnya seperti binatang buas dan menginjakkan kaki di atas ombak, melemparkan diri mereka ke arah Lu Yun. Untuk bagiannya, Ge Yun menjauh dari manusia. Kehilangan lebih dari 50 kg daging dari satu pukulan pedang benar-benar membuatnya takut. Seandainya pedangnya menembus sedikit lebih dalam, pemuda itu mungkin benar-benar telah melukai esensinya. Segel bulu tidak lebih dari binatang biasa di zaman purba. Tentu saja, karena dao abadi telah lengkap saat itu dan ditenun ke dalam jalinan dunia itu sendiri, bahkan hewan yang paling umum pun pernah menjadi binatang abadi di era itu. Ketika dunia abadi telah terfragmentasi, segel bulu, secara kebetulan, tersapu ke dalam pecahan yang lebih besar yang mempertahankan dao abadi yang lengkap. Faktanya, lingkungan di dalamnya sepenuhnya identik dengan dunia primordial kuno. Jadi balapan terus berlanjut dengan cara yang sama seperti yang pernah mereka lakukan, dan anak sapi yang baru lahir datang ke dunia sebagai makhluk abadi sejati. Sebaliknya, suku tersebut telah menguasai sangat sedikit metode kultivasi, sehingga mereka yang mencapai alam abadi dao adalah satu dari sejuta. Seseorang dengan kultivasi Ge Yun adalah sosok yang luar biasa di antara kerabatnya. Namun demikian, dia sangat ketakutan oleh serangan Lu Yun sebelumnya, jadi dia memilih untuk melepaskan segel bulu di dalam toples air keturunannya dan menggunakannya sebagai umpan meriam. Meskipun guk-guk laut berbulu biasa tidak dapat berubah menjadi spesies lain, mereka masih memiliki dao abadi yang lengkap dan kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga bahkan seseorang seperti Lu Yun merasa terancam oleh serangan gabungan dari beberapa ratus binatang buas ini. Brengsek. Dia memucat ketika dia melihat beberapa guk-guk laut berbulu bergegas menuju pohon Archaneyin, hanya untuk langsung bergejolak menjadi kabut berdarah oleh lingkaran cahaya hitam yang memancar dari pohon dan jiwa mereka dilahap. Kutu nyahlah. Dalam kemarahan, dia memberi isyarat dengan tangannya dan memanggil meriam terakhirnya ke sisinya. Ledakan. Meriam itu menembakkan ledakan bernilai 1 miliar kristal abadi, menguapkan air laut dan guk-guk laut berbulu. Danau Yin bergetar, dan celah di dasar danau melebar secara substansial, menguras air laut yang tak terbatas di bawah tanah. Sebagai imbalannya, setelah ditelan seluruhnya oleh pohon Yin misterius, energi Yin sekali lagi memancar keluar. Apa ini? Apa-apaan ini?
Mulut ternganga, Ge Yun melihat dengan ngeri pada senjata perang Lu Yun. Ibu berkata bahwa orang-orang abadi akhir-akhir ini adalah sampah yang tidak berguna, dan bahwa semua harta perang telah dihancurkan, jadi, benda apa yang kamu bawa ini? Saat ia berteriak, ia secara tidak sadar tenggelam ke bawah untuk mencari air laut untuk bersembunyi. Namun, air yang ia tenggelamkan bukanlah air laut lagi. Dirusak oleh energi yin yang padat, sekarang menjadi air yin yang ekstrim. Akibatnya, Ge Yun melolong kesakitan saat memasuki air, tubuhnya yang sangat gemuk layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Daging, esensi, jiwa, dan roh yang baru lahir semuanya ditelan oleh kekuatan aneh. Tiba-tiba pucat, Lu Yun tiba-tiba berbalik. Di pohon Arcane Yin, buah Arcane Yin berwarna merah seperti api dan memantul di cabang-cabangnya seperti api yang menari. Darahnya menjadi dingin. Buahnya telah matang, tetapi pohonnya belum layu. Hal yang paling ditakutinya telah terjadi. Sebuah mata telah muncul di buah Arcane Yin yang berapi-api, yang sekarang sangat mirip dengan bola mata merah menyala. Untuk bagiannya, pohon kecil telah menjadi bayangan. Wark, tanpa peringatan, mulut merah tumbuh di batang pohon dan mengeluarkan jeritan memekakkan telinga. Setiap makhluk hidup di sekitar danau, selain Lu Yun, hancur berkeping-keping oleh riak suara. Baik mereka abadi atau guk-guk laut berbulu, esensi darah dan jiwa mereka semua mendarat di dalam mulut pohon. Membekuk kaku, Lu Yun tidak berani menggerakkan satu otot pun. Bola mata yang sangat besar dari buah Arcane Yin menatapnya lekat-lekat, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan hantu, dingin, dan jahat sekaligus. Hahaha. Tawa memekakkan telinga datang dari pohon saat itu berubah menjadi bayangan kabur dan menghilang dari pandangan. Berdebar, Lu Yun jatuh ke danau Yin dan berjuang untuk mengatur kembali napasnya. Itu membuatku hidup dengan sengaja. Jeritan itu lebih dari cukup untuk menghancurkanku juga. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Butuh waktu lama hingga sensasi itu memudar. Pohon Arcane Yin jelas lebih kuat dari dua kera merah. Bahkan dua fragmen jiwa permaisuri mungkin tidak cocok. Sayang sekali Lu Yun tersenyum kecut. Harta karun sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa kusentuh sekarang. Bahkan jika saya mendapatkan buahnya, saya tidak akan bisa memperbaikinya. Dia tiba-tiba membeku. Sebuah titik kecil cahaya merah bersinar dari posisi pohon sebelumnya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah buah kecil yang perlahan muncul dari masa energi Yin. Ini mata Lu Yun melebar. Buah Yin yang misterius. Yang kedua, dan yang ini juga sudah matang. Dia berdiri dan dengan hati-hati mendekat. Aura sedingin es menyebar dari buah saat dia meraihnya dan memasuki tubuhnya. Dia gemetar saat jiwanya bergetar karena kebahagiaan. Buah ini benar-benar telah matang belum lama ini. Dia melihat puing-puing kecil di tanah, sisa-sisa dari pohon Yin misterius yang mati. Kalau buahnya ada di tanganku, ada apa dengan pohon lain yang barusan lari? Tidak ada tentang peristiwa baru-baru ini yang masuk akal. Dia yakin bahwa buah yang dia pegang adalah yang dia lihat sekilas. Melalui Spectral Eye, dia bisa melihat pola butiran dan aura yang sama persis di atasnya. Dia mendongak, tatapannya kosong karena tidak mengerti. Semua makhluk abadi di sekitarnya sudah mati, dan toples air Ge Yun melayang tanpa tujuan di danau energi Yin. Benar saja, makam Master Surgawi ini sangat aneh dan penuh bahaya. Bahkan jiwa seorang permaisuri primordial tidak berani melakukan apapun yang dia inginkan. Dia menarik napas dengan tajam, lalu memberi isyarat dengan tangannya dan mencoba memanggil toples air besar. Apa? Dia merasa energinya terkuras, tetapi itu tidak menimbulkan reaksi apapun dari toples. Itu pasti mirip dengan peti dunia. Dengan jantung berdebar, dia buru-buru membuang energi Yin di sekitarnya dan berjalan ke toples air hitam legam. Tingginya kira-kira 7 meter dan lebar 3 meter, gelap seperti malam dan dihiasi dengan ukiran sederhana. Dia mencoba memasukkan energinya ke dalam toples, tetapi menemukan bahwa sumber asal di dalamnya tampak tak terbatas, seolah-olah itu adalah seluruh dunia. Selain itu, dia bisa merasakan energi iblis murni yang meresap ke dalam toples dan hampir menyerap energinya. G. Dia melihat nama, G, terukir dalam huruf tanpa hiasan di sisi lain toples. Apakah ini harta tertinggi guk-guk laut bulu? Lu Yun sedikit mengernyit. Itu tidak mungkin. Menurut ingatan Su Xiao, guk-guk laut berbulu tidak memiliki garis keturunan atau kekuatan khusus. Sebagai spesies, mereka adalah yang terendah dari yang terendah di Primordial Eta. Keabadian Aether Dao adalah batas potensi mereka, jadi sangat tidak mungkin bagi mereka untuk membuat harta karun semacam ini. Ditambah lagi, ada energi yang kaya di dalam yang jelas-jelas berasal dari iblis-iblis G. Matanya bersinar ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu.
4 penguasa surgawi dari Istana Abadi kuno berasal dari ras manusia, roh monster, iblis, dan dewa. Nama keluarga mereka masing-masing adalah Zhang, Su, Ge, dan Sa. Guru surgawi Zhang, guru surgawi Su, guru surgawi Ge, dan guru surgawi Sa. Kebetulan, nama keluarga dari Demon Celestial Master adalah Ge. Apakah ini berarti toples ini pernah menjadi milik Master Celestial Iblis? Menurut ingatan Su Xiao, Master Celestial Iblis adalah penyuling peralatan nomor 1 saat itu di dunia abadi, orang yang dapat memanifestasikan menempa bumi dan langit ranah tertinggi dari peralatan Dao. Dia mungkin orang yang memperbaiki batu bata tulang juga. Guk-guk laut berbulu itu bermarga Ge, tetapi mereka tidak mungkin keturunan guru surgawi Ge. Mungkin itu salah satu polis asuransi yang ditinggalkannya. Dia ingat Ge Yun mengatakan bahwa, jika bukan karena Lu Yun membebaskan segel bulu dari isolasi diri mereka dengan pembentukan langit dan bumi, ras tidak akan mampu menginjakan kaki kembali di dunia. Guk-guk laut berbulu adalah makhluk primitif yang tidak membentuk klan atau mengambil nama keluarga. Namun, orang-orang yang dia temui sekarang mengklaim nama keluarga Ge dan memiliki harta Celestial Master Ge. Tidak mungkin tidak ada semacam hubungan antara keduanya. Aku harus bertanya pada rubah kecil saat aku kembali. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Rubah itu sudah merencanakan semuanya sejak awal, itu sebabnya dia menyuruhku untuk tidak membahas bagian apapun dari apa yang terjadi di sini ketika aku kembali. Tapi harta dari Demon Celestial Master sangat berguna bagiku. Saya memiliki beberapa harta berharga pada saya, tetapi tidak ada yang bisa digunakan oleh seseorang dengan level saya. Harta primordial seperti toples ini akan cocok untuk saya. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai memperbaiki toples. Harta itu menyimpan alam semesta di dalamnya, dan dia bahkan bisa merasakan Dao abadi yang lengkap di dalamnya. Saya harus mendapatkan salinan Dao abadi yang lengkap dan menelitinya dari setiap sudut. Untuk melakukannya, aku harus pergi ke tempat tinggal guk-guk laut, Ge Yanxia, kan? Aku harus membawanya hidup-hidup. Tapi saat ini, Kui adalah satu-satunya metode yang dia miliki untuk menangkap Dao primordial yang hidup-hidup yang memiliki Dao abadi yang lengkap. Baik dia, maupun bawahannya yang lain tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ledakan. Cukup lama kemudian, Danau Yin tiba-tiba meletus. Energi mendidih dari bawah tanah dan membanjiri area seluas 100 km. Hampir gamblang, energi Yin mengoyak ruang di sekitarnya seperti pisau tajam. Sementara itu, lolongan naga yang samar-samar bisa terdengar di bawah tanah. Lu Yun segera menghentikan penyempurnaan toples dan melompat berdiri, menunjuk satu jari ke langit dan satu lagi ke tanah sambil berteriak, tahan. Secara bersamaan, dia menggunakan Dragon Cirque Invocation dan metode Dragon Shift untuk menstabilkan urat Yin raksasa di bawahnya. Doa pencarian naga, metode pergeseran naga, Dragon Spike Litany. Dia meraung dengan marah. Masih di bawah tanah, Zuo Longqiu berada pada tahap kritis dalam upayanya untuk menyerap nada Yin, jadi Lu Yun telah melepaskan seni warisan terakhir dari sektenya Dragon Spike Litany. Sektenya memiliki dua warisan besar. Yang pertama adalah metode Feng Shui Kosmik, keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk menguraikan Feng Shui melalui pengamatan bintang-bintang. Yang kedua adalah warisan inti sekte, warisan dengan kekuatan yang jauh melebihi metode Feng Shui Kosmik yaitu, seri Doa Pencarian Naga. Doa Pencarian Naga, metode pergeseran naga, dan litani Dragon Spike. Apa yang disebut paku di Dragon Spike Litany mengacu pada jenis paku yang digunakan untuk menusuk sesuatu. Dengan memanipulasi kekuatan tanah secara paksa, itu bisa menyematkan urat tanah dan naga di tempatnya. Diduga, ketika doa pencarian naga, metode pergeseran naga, dan litani Dragon Spike semuanya mencapai kesempurnaan yang luar biasa, mereka dapat digabungkan menjadi satu, kitab suci naga. Menurut sejarah sekte perampok makam, tiga seni Feng Shui berasal dari kitab suci Dragon Kuek yang terbelah. Tetapi sejak zaman dahulu, tidak ada yang pernah mengembangkan ketiga seni dengan sangat sempurna, bahkan leluhur sekte tersebut. Faktanya, nenek moyang di berbagai era hanya paling banyak menggunakan doa pencarian naga. Sementara metode pergeseran naga dan litani Dragon Spike selalu diteruskan, tidak ada yang pernah mempraktikkannya, mengingat bumi telah berada di zaman kemerosotannya. Tapi kali ini, untuk membantu Zuo Longqiu melahap nadi Yin, Lu Yun menggunakan Dragon Spike Litany tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya sejak dia tiba di dunia abadi. Selangkah lagi dari mengambil bentuk sebagai naga sejati, urat naga Yin menjerit kesakitan saat mendapati dirinya tertusuk paku tak berbentuk, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Zuo Longqiu berubah kembali ke bentuk aslinya. Seekor binatang besar, di suatu tempat antara harimau dan singa, dengan tubuh tertutup pola es, membuka rahangnya lebar-lebar dan tanpa henti melahap energi Vena Yin. Stabilkan kultivasimu, jangan coba-coba menerobos.
Suara Lu Yun terdengar seperti petir, keributan besar segera mencapai telinga muridnya. Roh monster itu bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan segera menghentikan kultivasinya yang meningkat. Sebagai gantinya, dia mengalihkan upayanya untuk menggabungkan pembuluh darah dengan garis keturunannya dan memperkuat garis keturunan dari pihak ibunya. Ini adalah metode kultivasi ganda Raja Naga Sisik Laut Utara, ingatlah dengan baik. Lu Yun memberikan metode itu kepada muridnya saat dia berbicara. Zuo Longxiu kembali ke bentuk manusia dan duduk bersila di atas urat yin, memasuki kondisi meditasi yang dalam. Vena naga yin yang akan mendapatkan perasaan tidak dapat dihancurkan seperti ini. Teriakan dingin datang dari kekosongan saat tombak panjang terjun dari langit seperti naga emas dan menusuk langsung ke Zuo Longxiu. Ujung tombak mencapai alis Raja Monster bahkan saat suara itu bergema. Tulong. Di persimpangan antara hidup dan mati ini, Lu Yun beraksi dan menghentikan cahaya tombak yang menakutkan dengan tangannya. Jejak darah mengalir keluar di antara alis Zuo Longxiu. Lu Yun. Tulong menatap Lu Yun sambil tersenyum. Tombak di tangannya sekarang berwarna emas, dan energi menakutkan berdenyut dari seluruh panjangnya. Sama seperti Lu Yun, dia juga berada di ambang menjadi keabadian yang naik kehampaan, menjadi kesengsaraan belaka. Kamu tidak sedang dikendalikan oleh Sword Divine. Alis Lu Yun terangkat. Pada saat ini, dia sekali lagi melihat jenius muda bersinar dengan semangat dan vitalitas. Bagaimana metode jiwa yang sepele bisa melakukan sesuatu padaku? Tulong menyeringai. Tapi meskipun aku tidak dikendalikan oleh benih jiwa, aku masih harus melaksanakan perintah Sword Divine. Desir. Dia mengacungkan tombak panjangnya. Sekarang aku di sini, aku menyimpan urat naga yin ini. Oh ya, Lu Yun mengguncang Violet Grave dengan penuh gaya, mengeluarkan senandung lembut darinya. Aku ingin melihatmu mencoba. Pupil Tulong mengerut dengan keras. Menggunakan dao melalui pedang kamu telah mencapai ketinggian yang sama dengan Sword Divine. Melihat sungai pedang melingkari Lu Yun, Tulong menjadi muram, tetapi semangat juang yang kuat meluap dari kedalaman matanya. Tombak emas bergetar lembut di tangannya, menghasilkan teriakan naga yang samar-samar terlihat. Jiwa naga tiba-tiba disegel di dalam tombak. Mengingat kekuatan luar biasa yang bisa dirasakan Lu Yun dari jiwanya, kemungkinan besar itu adalah jiwa naga langit kuno. Kekuatan kolosalnya tersegel di dalam tombak dan mewariskan kekuatan senjata yang cukup untuk menghancurkan dunia. Proyeksi naga emas pucat muncul dari tombak dan melingkar di sekitar Tulong, dengan lembut terbakar seperti nyala api emas. Sayang, Lu Yun menghela nafas panjang. Tulong, kakak senior Wu, aku juga sangat ingin bertarung denganmu, tapi sekarang bukan waktunya. Gemuruh. Ruang bergetar saat meriam hitam muncul di samping Lu Yun. Dia sebelumnya membakar 1 miliar kristal abadi untuk menembak guk-guk laut berbulu, jauh dari batas meriam. Kemarahan dan frustrasi turun ketika Tulong melihat Lu Yun dengan waspada menarik bentuk pedangnya dan mengeluarkan senjata perangnya. Meskipun Tulong juga merupakan kesengsaraan belaka dari menjadi keabadian yang naik ke dalam kekosongan, tingkat kultivasinya masih belum cukup untuk menangkal tembakan dari senjata perang. Bagi banyak orang, senjata semacam itu adalah penemuan hebat yang belum ada di era primordial. Jika mereka memiliki, mungkin dao abadi tidak akan terputus, dan dunia abadi tidak akan terfragmentasi. Lu Yun, apakah kamu mengakui bahwa kamu lebih buruk dariku? Bahwa kamu takut melawanku? Dua api emas menyala di mata Tulong saat bibirnya melengkung dengan sedikit jijik. Tidak perlu memaksaku. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Jika kita mulai bertarung, itu akan menyebabkan nadi naga yin mengamuk dan merusak usaha muridku. Demi muridku, aku hanya bisa membuatmu menderita kemarahan untuk saat ini. Dia melambaikan tangan, menyebabkan cahaya putih berkilauan dari mulut meriam. Jika bukan karena Tulong mengagitasi nadi naga, Lu Yun mungkin benar-benar telah pergi satu putaran lagi dengannya, tapi kehadiran jiwa naga akan beresonansi dengan nadi naga yin dan merangsang nadi untuk membebaskan diri dari Dragon Spike Litany dan penyimpanan metode Dragon Shift itu dicek. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu. Kilatan pembunuh melintas di mata Lu Yun. Kamu mungkin lawan yang layak, tapi ada lebih banyak jenius yang muncul setiap hari di dunia abadi sekarang. Banyak di antara mereka yang akan menjadi lawan sebaik dirimu. Wajah Tulong tenggelam. Dengan harum, dia berbalik dan pergi. Dia bisa melihat tekad Lu Yun. Seandainya dia tinggal lebih lama lagi, penjaga bunga dao pasti akan menembakkan meriam dan meledakkannya sampai mati. Lu Yun menghela nafas lega atas kepergian Tulong. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin membunuh pria itu. Teror penanaman jiwa adalah jumlah yang diketahui, tetapi Tulong telah mengalahkannya secara langsung dengan tekad yang kuat. Prestasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Terlepas dari kepergian Tulong, Lu Yun tidak menurunkan kewaspadaannya.
Dia masih bisa merasakan beberapa kesadaran yang kuat di sekitarnya, yang kadang-kadang lewat secara teratur. Tanpa ragu, masih ada orang lain yang mengincar nadi naga yin. Energi yin di dalam vena telah berkurang sekarang, jadi bukan tidak mungkin bagi makhluk abadi yang kuat untuk membawanya pergi dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, mengingat pencegahan senjata perang, tidak satu pun dari orang-orang ini yang berani menunjukkan diri. Buah Arcane Yin telah dikirim ke neraka dan sedang menyatu dengan bubur pipih yang tersisa dari replikanya. Tetapi prosesnya agak lambat, dan hasilnya dalam semalam tidak mungkin. Pada hari ketiga, energi Yin di bawah danau melonjak sekali lagi dari bawah tanah, membuat tubuh energi mendidih. Ledakan. Serangkaian ledakan datang dari bawah tanah, diikuti oleh naga hitam tanpa tubuh yang membubung ke udara, melolong menantang langit. Begitu jadi garis keturunan Zhou Longxiu dari Yin ekstrim ternyata berasal dari naga. Lu Yun menatap heran. Di dunia abadi, darah naga adalah garis keturunan puncak, yang memiliki kekuatan mengerikan. Di antara mereka, naga Yin ekstrim adalah garis keturunan yang langka. Tetapi untuk semua potensinya, itu masih sedikit lebih rendah daripada garis keturunan Esmo, jadi Mos selalu menekan garis keturunan dan bahkan mengeluarkannya. Meski begitu, darah naga Yin yang ekstrim bukanlah masalah sepele. Apa yang tersisa dari itu terus-menerus bersaing untuk supremasi dengan darah Esmo di pembuluh darah Zhou Longxiu dan sebagai hasilnya melemahkannya. Namun, melahap urat naga Yin telah langsung membuat garis keturunan naga Yin sejajar dengan garis keturunan Esmo-nya. Lebih penting lagi, Lu Yun telah memberikan metode kultivasi ganda naga sisik kepada muridnya sehingga dia bisa menggabungkan dua garis keturunan tertingginya. Seperti naga hitam meraung di udara, putih es tanpa tubuh Mo juga bergegas keluar dan perlahan-lahan menyatu dengan naga. Aura menakutkan berangsur-angsur naik di langit. Sangat kuat. Beberapa dewa abadi yang menunggu di dekatnya memucat saat melihatnya. Kekuatan ini sudah mencapai batas alam abadi yang tiada taranya. Itu yang terkuat yang bisa berada di bawah alam abadi Dao. Sayangnya desas seorang Dao abadi dari istana monster Yellow Springs. Sayangnya, keabadian yang naik kehampaan sudah muncul di dunia, atau Zhou Longxiu akan menjadi kelas berat nomor 1 di bawah alam abadi Dao. Apa maksudmu? Sayangnya, Dao abadi lain dilawan. Dia adalah murid Lu Yun sekarang, jadi Lu Yun pasti akan mengukir formasi langit dan bumi untuknya. Ayo pergi. Zhou Longxiu mungkin telah mengkhianati Yellow Springs Land, tapi dia masih mantan rekan kita. Ada pemahaman diam-diam di antara monster abadi dari Yellow Springs Land. Meskipun Zhou Longxiu telah mengkhianati mereka, dia juga tidak menjadikan dirinya musuh mereka. Masih ada sedikit kasih sayang yang tersisa di antara kedua belah pihak. Dan jika Yellow Springs Land ingin mendapatkan formasi langit dan bumi, mereka harus melalui Zhou Longxiu. Terima kasih Tuan. Murid ini telah menemukan kesuksesan karena bantuan guru. Zhou Longxiu berlutut di depan Lu Yun dan bersujud dengan rasa terima kasih. Penampilannya sangat berbeda saat ini. Rambutnya yang sebelumnya seputih salju telah menjadi hitam seperti tinta, sebuah tanda bahwa garis keturunan Yin ekstrimnya telah menyatu sempurna dengan darah Aesmo-nya. Kombinasi keduanya membuat Zhou Longxiu luar biasa kuat, sedemikian rupa sehingga dia hampir bisa berhadapan dengan pembudidaya alam kosong. Bangun, Lu Yun mengangguk. Sekarang, tinggalkan makam ini dan kembali ke Yellow Springs Land. Bingung, Zhou Longxiu kembali menatap tuannya dengan tidak mengerti. Jangan khawatir, Kaisar Monster Mata Air Kuning tidak akan mempersulitmu. Lu Yun merenung sejenak. Ini adalah surat dengan tulisan tangan saya sendiri. Berikan kepada Kaisar, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia menyerahkan slip giok kepada muridnya. Ayo, jangan gagalkan misi pertama tuanmu untukmu. Dipahami. Sosok Zhou Longxiu bergetar saat dia dengan cepat menerima slip batu giok sebelum berbalik dan pergi. Setelah mempelajari metode pergeseran naga, tidak terlalu sulit baginya untuk meninggalkan makam Master Surgawi. Faktanya, menyuruhnya pergi adalah cara lain yang diuji oleh Master Sekte Perampok Makam. Apa? 4 peti mati jahat menghancurkan Witherdale Major. Lu Yun menyadari dengan kaget setelah kepergian Zhou Longxiu. Dia tidak tahu detail pastinya, tetapi mendengar dari Chang Hai Chengkong bahwa badai petir hitam yang mengerikan telah membantai semua makhluk abadi di Witherdale dalam semalam. Chang Hai Chengkong tetap berada di luar makam selama ini. Dengan namanya tertulis di Tome of Life and Death, dia bisa menghubungi Lu Yun kapan saja. 3 hari sudah cukup bagi dunia abadi untuk benar-benar terbalik. Setelah kehilangan semua keabadiannya, Witherdale Major segera menjadi buah yang matang untuk dipilih oleh faksi di seluruh dunia. Tidak hanya pengadilan dari 8 jurusan lainnya, 10 daratan, 4 lautan abadi, dan 4 lautan bergerak, tetapi bahkan beberapa klan penyendiri muncul dari wilayah mereka untuk mengklaim Witherdale Major. Era kekacauan telah tiba dengan baik dan benar.
Lu Yun tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi seperti itu. Dia mengira Kui dan Xing Chen akan cukup untuk membangun pijakannya di dunia, tetapi sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Mirip dengan kemunculan tiba-tiba segel bulu dengan dao abadi mereka yang lengkap, bahkan faksi yang lebih kuat mungkin tiba-tiba muncul di esok hari. Lu Yun telah memasukkan kata-kata Violet Grave sebelumnya ke dalam hati boneka mayat tidak akan berani merajalela bahkan setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya. Lagi pula, tidak ada kekurangan orang yang bisa memadamkannya di dunia abadi. Benda ini, Lu Yun mengambil toples air raksasa yang tergeletak di tanah. Kemungkinan besar itu adalah harta pribadi dari Master Celestial Iblis, dan karena itu tidak bijaksana baginya untuk mengirimnya langsung ke neraka. 4 Master Surgawi dari era primordial adalah lambang ketidakpastian. Dengan toples air di tangannya, Lu Yun mengambil jalan masuk ke Yuchi Tianhuang. Bing Xuan dan Bing Ling telah mengusir segel bulu tua itu. Ketika Lu Yun menemukan infernumnya, hanya 10.000 tentara mayat Dewa Yuer yang selamat. Tingkat kematian yang mengerikan itu membuat tulang punggung Lu Yun merinding. Hanya 10.000 dari 100.000 tentara asli yang selamat dari pembantaian biadab. Namun demikian, dia membiarkan para prajurit masuk ke neraka. Kekuatan di dalam alam segera mengubah mereka menjadi infernum. Yuer, atau Xuan Yu, telah menjadi biji mata kura-kura hitam. Namun, suku ilahi primordial telah terhapus, sementara suku hari ini bersembunyi, jauh dari semua mata yang mengintip. Tuan, Yuchi Tianhuang angkat bicara. Saya merasakan energi Sky Kilin dan Sky Turtle Pulse sebelumnya. Keduanya telah diklaim oleh orang lain. Jadi begitu, Lu Yun mengangguk setuju. Dekun Peng, Kilin, kura-kura, dan sarang kera merah harus sudah hancur ketika Yin dan Yang makam bergabung. Dia tidak segera mencari mereka karena dia tidak memiliki petunjuk tentang keberadaan mutiara, dan dengan demikian dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia sama sekali tidak terkejut mendengar bahwa kedua mutiara itu diambil untuk sementara. Siapa yang membawa mereka? Lu Yun bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Mutiara Sky Kilin telah diklaim oleh klan Lin, sedangkan mutiara langit tampaknya telah jatuh ke tangan klan Ling. Yuchi Tianhuang mengatur ingatannya dan melanjutkan dengan nada tidak pasti, namun, sekelompok tokoh misterius tiba-tiba muncul dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Merekalah yang membantai tentara Yuer. Xuan Yu mengangguk. Dia memiliki pasukan yang terdiri dari hampir 1 juta dewa mayat. Tidak peduli seberapa kuat, Ge Yanxia dan anak-anaknya tidak bisa menyaingi kekuatan kolektif mereka. Mereka pertama-tama kehilangan hampir semua anggota mereka karena musuh misterius sebelum guk-guk laut berbulu mengejar mereka. Bawahan ini tidak yakin apakah mereka yang mendapatkan 2 mutiara telah dibunuh oleh sosok misterius itu juga. Ketakutan melintas di tatapan Yuchi Tianhuang. Mereka penduduk asli dunia bawah, kata Xuan Yu tiba-tiba. Penduduk asli. Napas Lu Yun tercekat saat mengingat reruntuhan yang dia temui di dunia bawah setelah masuk. Pernah ada peradaban yang makmur di sini, tapi langsung dihancurkan oleh sesuatu. Penduduk asli kemungkinan besar adalah orang-orang yang selamat dari zaman yang mulia itu. Benar, Xuan Yu menarik napas dalam-dalam. Setelah menjadi Infernum Lu Yun, dia mendapatkan kembali ingatan dan kultivasinya dari era primordial. Transformasi membuatnya tidak berbeda dari makhluk abadi biasa. Penduduk asli sangat sulit untuk dihadapi. Kaisar abadi tidak bisa melakukan apapun selain mengerahkan sejumlah besar tentara abadi setiap tahun untuk menjaga pos pertahanan di sepanjang perbatasan dunia bawah, mencegah mereka menyerang dunia abadi. Lu Yun mengangguk ini baru baginya. Meskipun Su Xiaoxiao berasal dari era primordial juga, dia hanyalah seorang abadi emas dan tidak melayani pengadilan abadi. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui tentang masalah geopolitik. Apakah ada roh Yin di dunia bawah di zamanmu? Lu Yun bertanya, sebuah teori terbentuk di benaknya. Di sana, tidak ada. Xuan Yu menggelengkan kepalanya. Dunia bawah adalah dunia bawah. Luas, tapi jarang penduduknya. Miskin dalam sumber daya, tetapi kaya akan rahasia. Roh Yin tidak pernah ada penampakan seperti itu. Itu akan berhasil. Anda dapat kembali ke neraka. Banyak kemungkinan muncul di benaknya, tetapi Lu Yun tidak tahu harus mulai dari mana. Bawahan ini sangat akrab dengan makam Tuan Surgawi. Tuan, kata Xuan Yu buru-buru, enggan untuk pergi. Tidak perlu. Aku juga akan pergi. Lu Yun melambaikan tangan dengan acuh. Tianhuang, ajari Xuan Yu formasi surgawi kura-kura hitam. Akan ada pertempuran sulit di depan kita, dan batalion Raja Naga Sisik dan Bei Gong Yu tidak akan cukup. Dipahami. Yuchi Tianhuang menarik Xuan Yu pergi bersamanya dan keduanya kembali ke neraka. Sky Turtle dan Sky Kilin Pulse telah dipelihara oleh makam untuk waktu yang lama. Mereka mungkin telah menjadi hidup. Tidak akan semudah itu untuk mendapatkannya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Aku akan pergi setelah mendapatkan Path of Ingress.
Dia memanggil cabang jalan masuknya dan berjalan ke ruang pemakaman yang menampung harta karun utama. Di sanalah terbentang daging dan darah Wayfarer. Yu Hengluo telah mengajukan diri untuk tinggal dan menjaga tubuh. Aku juga harus menyelesaikan apa yang terjadi pada Yu Hengluo. Dia terluka di ruangan itu, jadi solusinya juga harus ada di sana. Cabang jalannya melampaui lapisan ruang dan dengan cepat membawa Lu Yun ke kamar, tetapi apa yang dilihatnya di sana membuat kulit kepalanya mati rasa. Itu dia, kepala sekte. Kata suara yang merdu. Yu Hengluo duduk bersila di tanah, tongkat bambu di tangannya. Dia dengan cepat bangkit ketika dia melihat Lu Yun. Lentera perunggu tetap utuh di depan sarkofagus. Emerald Mistfire samar berderak di dalamnya. Yu Hengluo, kamu baik-baik saja. Lu Yun memproyeksikan kesadarannya ke dalam neraka, di mana tubuh Yu Hengluo terbaring gemetar di tanah. Lu Yun bisa merasakan sakit kepala datang. Di dalam neraka, Yu Hengluo telah menyambung kembali kulit dan fitur wajahnya untuk menjadi orang yang lengkap sekali lagi, meskipun masih penuh dengan luka berat. Ketika dia menggunakan kekuatan neraka untuk memeriksanya, dia memang Yu Hengluo. Tapi gadis muda di dalam ruangan di dunia luar itu juga Yu Hengluo. Dia sudah mati, yakin dia tidak salah. Dua Yu Hengluo, apa yang terjadi di sini? Apa kamu baik-baik saja? Dia menenangkan diri dan bergegas ke arahnya, mengamati gadis itu dari atas ke bawah. Apakah sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini? Dia juga dengan hati-hati mengamati proyeksi Wayfarer, serta tiang bambu di tangan Yu Hengluo. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Dua ruang sepertinya telah menyatu di sini sekarang. Tuanku menghilang setelah itu. Yu Hengluo menunjuk ke sarkofagus. Tutupnya telah dibuka paksa, daging Wayfarer dan Skinning Spike sudah lama hilang. Tidak ada lagi. Apa kamu yakin? Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi. Yu Hengluo hanya menatapnya dengan bingung dengan pertanyaannya. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia menahan diri untuk tidak menceritakan apa yang terjadi di Timelight Tower. Ruang pemakaman ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan untuk sementara waktu. Meskipun ini bukan ruang bawah tanah utama di mana monster Celestial Master dimakamkan, itu tetap merupakan lampiran inti, hub untuk seluruh makam. Kepala sekte, kamu harus berhati-hati. Suara Yu Hengluo tiba-tiba bergema di benaknya. Ada beberapa orang yang berniat jahat bersembunyi di dekatnya. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap sarkofagus ini, mereka pasti sudah menyerbu ke dalam. Sekarang setelah daging Wayfarer tidak lagi berada di dalam sarkofagus, daging itu menjadi semakin aneh. Mengambang di udara, darah merah gelap merembes keluar darinya dan meneteskan lukisan mengerikan ke tanah. Di mana jalan masuknya? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, mengabaikan keabadian yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan harta karun itu tepat di dalam ruang pemakaman ini, tetapi tidak bisa menentukan posisi spesifiknya. Ini dengan saya. Sesosok berjalan keluar dari kegelapan dan menatap Lu Yun sambil tersenyum. Jalan Inggris ada di tangan saya. Jika Anda menginginkannya kembali, tukar dengan pedang Sugato. Anda, Lu Yun mengenali pembicara pada pandangan pertama. Pria itu mengenakan baju besi berat biru tua di atas sosoknya yang tinggi. Kepalanya besar tidak proporsional, matanya mirip kacang hijau, dan dia memegang palu besi besar di tangannya. Lu Yun mengenal pria ini. Lebih tepatnya, dia tahu roh monster ini Ding Lei, kura-kura laksamana Laut Utara. Ding Lei akhirnya memutuskan kultivasinya sendiri untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat berdaulat kota Destiny, di mana bakatnya telah bersinar untuk dilihat semua orang. Tapi dia kemudian menghilang setelah itu dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Lu Yun tidak menyangka akan bertemu kura-kura tua ini di sini, di semua tempat. Dia memang bisa merasakan aura Path of Ingress pada pendatang baru. Jadi sepertinya roh monster itu tidak berbohong. Kau mengenaliku. Ding Lei mengerjap ketakutan, wajahnya mendung. Bahkan Bei Gongxuan, mantan kaisar monster Laut Utara, tidak akan bisa mengenalinya. Penyu laksamana Laut Utara. Cek-cek, tidakkah kamu takut dicabik-cabik oleh monster abadi Laut Utara setelah mengkhianati istana monster? Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, Lu Yun menatap pria itu dengan tatapan dingin. Anda ingin pedang Sugato? Cukup ambisius, bukan? Wajah Ding Lei jatuh. Dia tidak menyangka Lu Yun akan benar-benar melihat melalui penyamarannya, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Sebagai gantinya, dia mengangkat telapak tangannya dan mengungkapkan jalur putih ilusi di antara jari-jarinya. Lu Yun menyipitkan matanya. Telapak tangan yang meliputi alam semesta. Itu seni primordial. Seperti namanya, seni ini bisa mewujudkan alam semestanya sendiri di telapak tangan seseorang. Dalam arti tertentu, itu mirip dengan penyimpanan benih Su Xiao Xiao. Meskipun bukan seni tempur dengan potensi ofensif yang luar biasa,
itu juga bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh makhluk abadi dan pembudidaya biasa setidaknya, Su Xiaoxiao sendiri tidak dapat memahaminya kembali ketika dia masih hidup. Namun, Ding Lei dapat menggunakannya untuk membatasi jalan masuk, tanda yang jelas bahwa dia telah memperoleh warisan kuno. Lu Yun tidak bisa menahan keterkejutannya. Pengadilan monster. Ding Lei dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pengadilan sudah lama dihancurkan. Laut Utara sekarang diperintah oleh Tanah Suci Pulau Levitating. Saya hanya tidak ingin tunduk pada mereka, jadi itu tidak berarti apa yang Anda sebut pengkhianatan. Tapi jika kamu menginginkan jalan masuknya, keluarkan pedang Sugato. Sorot matanya suram saat gelombang energi yang luar biasa meledak darinya, membuat jantung Lu Yun berdebar. Kamu sudah mengalami kesengsaraanmu. Lu Yun berteriak tanpa sadar. Tapi makam Master Surgawi terputus dari dunia. Hahaha. Ding Lei tertawa terbahak-bahak karena ketidakpahaman Lu Yun. Siapa yang memberitahumu bahwa aku naik ke keabadian di dalam makam? Bisakah saya tidak masuk setelah kesengsaraan saya? Beri aku pedang Sugato dan aku akan memberimu jalan masuk. Atau, aku akan membunuhmu dan mengambil pedang Sugato dari tangan dinginmu. Senyuman turun dari wajahnya saat dia berjalan ke arah Lu Yun dengan langkah yang disengaja. Seolah-olah menjadi hidup, jalan masuk di dalam telapak yang meliputi alam semesta berlaras ke kiri dan ke kanan seperti naga putih, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa lepas dari batas telapak tangan. Bagus, aku akan menghadapi Ding Lei yang menahannya dengan mengancam. Lu Yun mengeluarkan pedang Sugato, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan kiri kura-kura itu tiba-tiba menamparnya. Momentum serangan itu memberi kesan pada Lu Yun bahwa dia akan dihancurkan oleh gunung besar. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi kecuali menyilangkan tangan di depan dadanya dan menerima pukulan terberat dengan tubuhnya. Ledakan. Diledakkan ke udara oleh dampaknya, dia menabrak sarkofagus dengan keras. Siapa sih yang bilang telapak tangan semesta bukanlah seni ofensif? Lu Yun meludahkan seteguk darah. Dia menderita kerusakan parah dari pukulan tadi. Kepala Sekte, Yu Hengluo berteriak ketakutan. Dia buru-buru mengangkat tiang bambunya dan membawanya ke Ding Lei. Cahaya hijaunya berubah menjadi batang bambu ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat dengan kejam di atas kura-kura. Tersesat, semut. Ding Lei menjabat tangan kanannya dan mengusir telapak tangan semesta yang menyegel jalan masuk, lalu memukul Yu Hengluo dengan serangan telapak tangan. Bang! Terpesona seperti boneka kain, dia jatuh tanpa tulang ke tanah. Hehehe, saat dia menyentuh tanah, sosok merah muncul dan meraihnya, lalu segera menghilang lagi. Demikian juga, sarkofagus di belakang Lu Yun, bersama dengan lampu perunggu yang duduk di depan peti mati, lenyap di bawah pengaruh kekuatan khusus. Yu Hengluo, Lu Yun berjuang untuk bangkit kembali, lalu melihat ke tempat dia berdiri sebelumnya, hendak mengejarnya. Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri, dulu. Ding Lei tertawa keras. Tangannya membesar hingga seukuran gunung dan dia membuat Lu Yun terhuyung mundur dengan tamparan yang luar biasa. Ding Lei, kamu pasti bosan hidup. Lu Yun marah saat jaringan energi pedang yang padat meletus di belakangnya. Melihat sosok merah merebut Yu Hengluo memberi Lu Yun rasa ketakutan yang aneh. Kemarahan meledak dari hatinya, dan dia meningkatkan kekuatan pedang Sugato melalui pembakaran kristal abadi dan menyerang Ding Lei dengan hampir 1 miliar sinar energi pedang. Pedang Sugato bertemu dengan baik. Ding Lei tertawa. Dengan putaran tangan kanannya, telapak tangan semestanya meletus lagi, menciptakan dunia kecil dan menghantam energi pedang Sugato dengan kekuatan luar biasa. Bam! Energi pedang tersebar ke angin. Serangan yang Lu Yun luncurkan dengan 100 juta kristal telah dilawan dengan satu serangan telapak tangan. Lu Yun tersandung beberapa langkah ke belakang dan menabrak sarkofagus lagi, beban berat di dadanya. Dia tidak berdaya melawan kura raksasa. Apa-apaan? Dia menatap Ding Lei dengan kaget. The Universe Encompassing Palm terlalu kuat, dan Lu Yun tidak bisa menandingi kekuatannya bahkan dengan pedang Sugato. Hahaha. Ding Lei tertawa terbahak-bahak, mengirimkan serangan lain dengan telapak tangannya. Tekniknya dipenuhi dengan beban gunung, dan Lu Yun akan hancur jika mendarat. Dengan rahang terkatup, Lu Yun memanggil toples air hitam dan mengayunkan harta iblis ke telapak tangan Ding Lei. Bam! Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dampak besar yang menempelkan Lu Yun ke dinding sarkofagus. Ding Lei juga terlempar dari kakinya, tangan kanannya remuk hingga menempel. Dia tergelincir jauh sebelum akhirnya berhenti. Apa itu? Suara mati rasa gigi bergema dalam kegelapan saat tangan Ding Lei tumbuh kembali. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi itu tidak mengganggu kura-kura sama sekali. Kembali di Sovereign Arena, Lu Yun telah membongkar kerangkanya dan mengulitinya untuk memperbaiki instrumen perdukunan. Memiliki tangan yang tumbuh kembali tidak ada apa-apanya dibandingkan.
Tatapannya yang ngeri menembus kegelapan dan mendarat di toples air hitam di tangan Lu Yun. Dia bisa mendengar suara ombak yang datang dari harta karun yang tampak misterius. Hehehe, ambil satu pukulan lagi dari toplesku, brengsek. Lu Yun berjuang untuk membebaskan dirinya dari peti mati. Menamparkan beberapa jimat penyembuhan pada dirinya sendiri, dia mengangkat toples air dan menyerang Ding Lei. Mati, teriak Ding Lei. Menyebarkan palem yang meliputi semesta lagi, dia mengubah tangannya menjadi seukuran gunung, memegang ratusan juta dunia di telapak tangannya. Balas dendam itu bentrok dengan toples air Lu Yun, gelombang kejut dari tabrakan mereka mengguncang seluruh ruangan. Serangan Lu Yun adalah semua kekuatan mentah dan tidak ada kemahiran. Dia tidak menggunakan seni bela diri, tetapi mencocokkan kekuatan Ding Lei dengan kekuatan toples air saja. Namun, dia berhasil menghalangi kura-kura itu. Bahkan Lu Yun sendiri terperangah oleh kekuatan yang ditemukan di dalam toples air yang ditinggalkan oleh Demon Celestial Master. Itu memungkinkannya untuk menandingi Ding Lei, seorang abadi yang naik ke dalam kekosongan, sebagai seorang kultivator belaka. Ding Lei adalah kura-kura batu, salah satu garis keturunan paling kuat di dunia. Dia jauh lebih kuat daripada makhluk abadi sejati telapak yang mencakup alam semesta miliknya akan mampu membunuh rata-rata orang yang benar-benar abadi dengan satu tamparan. Tanpa mengambil langkah terakhir menuju keabadian, Lu Yun seharusnya sudah terbaring dalam kekalahan. Energi iblis hitam bocor dari toples air raksasa untuk mengilhami tubuhnya dengan kekuatan besar. Dengan demikian diremajakan, dia memegang toples air dengan keganasan yang meningkat, membuat Ding Lei berlari mencari perlindungan. Apakah toples air ini seharusnya digunakan? Saat memikirkan itu, toples air di tangannya mengirimkan gelombang ketidakpuasan, tanda yang jelas bahwa harta itu telah mengembangkan semangatnya sendiri. Lu Yun dengan cepat memusatkan pikirannya dan hanya fokus pada pertempuran yang ada. Telapak yang meliputi alam semesta tidak bisa mematahkan pedang Sugato. Pasti ada sesuatu di Ding Lei yang bisa melawan kekuatan pedang. Aku tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Lu Yun mengayunkan toples air ke Ding Lei dengan sekuat tenaga. Roh monster itu berjuang untuk mengejar. Teknik telapak tangannya semakin lemah sampai tiba-tiba muncul dengan keras dengan suara gelembung yang meledak. Ledakan yang dihasilkan membuat tangan Ding Lei berdarah dan robek. Kura-kura itu menjerit ketakutan dan berubah kembali ke bentuk aslinya sebagai kura-kura batu, mengambil posisi tengkurap di tanah dan menarik kembali kepala dan anggota tubuhnya. Mendering, Lu Yun melompat ke udara dan mengayunkan toples air ke cangkangnya. Sebuah dentang logam berdering pada tabrakan, dan getaran dari benturan menjalar ke lengannya dan membuat giginya mati rasa. Sangat sulit, Lu Yun telah memecahkan cangkang Ding Lei di Sovereign Arena, tapi dia sekarang gagal meninggalkan goresan, bahkan dengan guci air misterius. Serahkan jalan masuknya, apapun yang berkaitan dengan pedang Sugato, dan metode budidaya untuk telapak yang meliputi alam semesta, Ding Lei, dia menggelegar di depan kura-kura pegunungan, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Hehehe, Ding Lei mencibir dari dalam cangkang kura-kura. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menembus pertahanan saya. Cangkang kura-kura telah disempurnakan menjadi harta pribadinya, dan pertahanannya yang mengesankan dapat menghalangi bahkan Dao abadi. Kau yang meminta ini, ejek Lu Yun. Dia menyingkirkan toples air dan merentangkan tangannya. Astaga, Emerald Mistfire melonjak dan membanjiri Ding Lei dengan gelombang panas yang mematikan. Roh monster itu memucat di dalam cangkangnya, tidak ada pertahanan yang akan melindunginya dari api abadi. Lu Yun, sebuah suara menuntut dari bayang-bayang. Apakah panorama kejelasan Pilferi Yuying milikmu? Seorang pria berpakaian emas melangkah keluar dari kegelapan. Dia semua garis keras dan fitur pahatan, dan matanya bersinar samar emas saat mereka menetap di api abadi di telapak tangan Lu Yun. Panorama kejernihan, potret kekosongan, dan profil harmoni telah bergabung ke dalam gulungan dewa penggembalaan sejak lama. Namun, itu bukan pengetahuan umum, karena King Yu tidak pernah menampilkan gulungan itu di depan umum. Ada rasa pembusukan tentang pria misterius itu. Jelas, dia sudah lama tidak melihat sinar matahari. Jadi bagaimana jika itu? Lu Yun memanifestasikan toples air lagi. Aku tidak akan mengambil Emerald Mistfire darimu. Beri aku panorama kejelasan dan aku akan membiarkanmu hidup. Pria itu berhenti, lalu menambahkan, atau kamu akan segera bertemu Yuying. Dia jelas tidak tahu Yuying telah dibangkitkan, tapi dia mengenali Lu Yun. Sekte abadi yang mulia, dua sinar cahaya hitam melesat dari matanya, Lu Yun menatap pria berbaju emas di depannya. Namun, ketidakpercayaan kemudian mewarnai ekspresinya saat getaran syok mengalir di tulang punggungnya. Tidak, kamu bukan anggota sekte. Anda adalah mayat hidup. Mati hidup. Pria bermata emas di depan Lu Yun adalah mayat hidup, jiwa hidup yang tersegel di dalam mayat. Dia pernah bertemu keberadaan seperti itu di masa lalu. Misalnya,
para penjaga makam di dalam makam Huang Qing, tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang hidup yang terperangkap di dalam daging zombie. Sebaliknya, yang ada di depannya adalah mayat yang masih hidup, bukan zombie. Penjaga makam, kamu adalah penjaga makam untuk dunia bawah. Lu Yun berteriak, langsung menebak identitas pria itu. Ini adalah salah satu penduduk asli yang Xuan Yu bicarakan. Violet Grave pernah berkata bahwa dunia bawah sebenarnya adalah mausolem raksasa, tempat di mana, selain hantu, hanya penjaga makam yang bisa bertahan. Lu Yun telah berhipotesis tentang keberadaan penjaga seperti itu ketika Xuan Yu menyebutkan penduduk asli, tapi dia tidak menyangka akan muncul dengan sendirinya. Pria berpakaian emas itu memulai dengan ringan sebelum tersenyum. Benar saja, rumor itu tidak salah. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan untuk menebak identitas saya, Lu Yun. Karena kamu tahu siapa aku, serahkan panorama kejelasan. Percayalah, mempertahankannya hanya akan membawamu masalah cepat atau lambat. Mata emas samar pria itu sekarang memancarkan emas murni, dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan beredar di sekelilingnya saat dia berjalan menuju pemuda manusia. Karena kamu tahu siapa aku, kamu juga harus tahu bahwa seseorang sepertimu tidak cukup untuk menghentikanku. Saat kata-kata Lu Yun jatuh, sebuah meriam muncul di sampingnya. Dong, ledakan. 3 miliar kristal abadi naik dalam asap begitu senjata perang muncul, dan pilar cahaya raksasa dimuntahkan untuk membombardir pria berpakaian emas dengan kejam. Pada saat yang sama, Lu Yun berputar tanpa ragu sedikit pun, meraih Ding Lei, dan memasukkan tubuh raksasa itu ke dalam toples air. Bahkan tanpa menggunakan Path of Ingress, dia segera mengerahkan langkah berkelana dan melesat menuju pintu keluar makam. Penjaga makam merupakan ancaman yang terlalu besar. Bahkan ketika tentara Xuan Yu telah dibantai hampir sampai akhir oleh para penjaga ini, Lu Yun tidak cukup tertipu untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi mereka sendirian. Tuan muda, warna terkuras dari wajah penjaga makam lain di dekatnya, dan mereka buru-buru bergerak maju. Namun, pilar cahaya meriam itu menyerang terlalu cepat. 3 miliar kristal adalah tembakan bertenaga penuh, dan pelepasannya melenyapkan pria berpakaian emas itu. Bahkan setitik debu pun tidak tertinggal. Bunuh, bunuh, bunuh. Seorang penjaga mengamuk. Lakukan segala dayamu untuk memburu dan membunuh Lu Yun. Tidak, bunuh semua penyusup. Dalam waktu singkat, seluruh makam Master Surgawi, seluruh dunia bawah mendidih dengan aksi. Penjaga makam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kegelapan untuk berburu orang luar, pembantaian mereka membuat makam itu mati dengan cahaya merah. Ledakan, kecemerlangan putih tiba-tiba berkobar di dalam makam, menandakan munculnya seorang pria berpakaian ungu entah dari mana. Dengan perawakan kuat yang menjulang ke langit, aura menakutkan pria itu segera membanjiri dunia bawah. Saat itu terjadi, dia adalah orang yang mengukir jalan masuk ke dalam jurang dengan satu pukulan. Jika kamu berani membantai yang tidak bersalah, aku akan memberikan hukuman kepada seluruh klanmu. Sebuah suara agung menggelegar di seluruh makam, menyebabkan semua penjaga makam berlutut di tanah dan menggigil ketakutan. Tapi selain dari penjaganya tidak ada orang luar, baik mereka yang abadi atau kultivator, yang bisa melihat sosok pria itu. Lu Yun adalah satu-satunya pengecualian. Dia sudah melarikan diri keluar makam dan kebetulan berada tepat di bawah kaki sosok itu. Dasar orang menyebalkan, tidak bisa membunuh yang tidak bersalah, tetapi mereka bisa membunuhku. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Tembakan penuh meriam sebelumnya telah menghancurkan pria berjubah emas itu. Sejauh senjata perang pergi, meriam itu hanya yang paling primitif, tetapi 3 miliar kristal abadi cukup untuk meledakkan dao misterius yang abadi sampai mati. Dia tidak punya pilihan lain, bagaimanapun juga. Pria berbaju emas itu jelas berniat menyerang, dan Lu Yun jauh dari lawannya. Dia pasti sudah mati dalam sekejap. Tapi setidaknya aku tahu orang itu belum mati. Yah, tentu saja, bagaimana bisa seseorang yang bisa mengukir Path of Ingress dengan satu pukulan melepaskan hantu dengan begitu mudahnya. Menatap sosok mengesankan pria berpakaian ungu itu, Lu Yun semakin menyusutkan dirinya. Sosok seperti ini bukanlah seseorang yang saat ini bisa dia tebak. Matanya berbinar saat melihat rubah kecil seputih salju dengan lonceng kecil yang menjuntai dari lehernya melesat keluar dari makam dan menghilang setelah melompat dan melompat. Rubah kecil, senyum muncul di wajahnya, mengubah penampilan dan sikapnya dengan sape shifting, dia berlari ke belakang rubah. Sosok pria berpakaian ungu itu tidak memudar sampai kira-kira selusin napas kemudian, akhirnya memberikan napas lega bagi penjaga makam dunia bawah. Lu Yun menyakiti tuan muda. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi bagaimanapun caranya. Sampaikan perintahku untuk menutup dunia bawah dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menangkapnya. Seorang pria yang matanya juga bersinar emas meraung marah saat dia melayang di udara. Sekaligus, Tuan, seluruh dunia bawah langsung menjadi kacau.
Melonjak keluar dari setiap sudut dunia bawah, penjaga makam yang tak terhitung jumlahnya menginjakkan kaki keluar dari bayang-bayang dan menuju pinggiran wilayah kekuasaan mereka. Pada saat yang sama, penghalang yang memisahkan dunia bawah dari dunia abadi menyala dengan cahaya kemasan. Beberapa makhluk abadi yang ingin melewati penghalang untuk kembali ke dunia luar menyadari, dengan sangat cemas, bahwa jalan pulang mereka sekarang terhalang. Namun, roh yin yang menempel pada penghalang tidak terpengaruh. Dari waktu ke waktu, beberapa masih menyelinap melewati penghalang dan masuk ke dunia abadi. Ini hanya kematian salah satu bangsawan muda. Apakah mereka benar-benar perlu membuat gunung seperti itu dari sarang tikus tanah? Di bagian terdalam dunia bawah, di dalam aula istana yang penuh dengan energi yin, seorang pria tampan berjubah emas, berambut emas, dan tampan dari dunia lain menguap dengan malas. Dia meninggal karena dia tidak cukup baik. Jika kita melewati batas ketuhanan itu lagi, kita para penjaga makam tidak akan semudah itu lagi. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Tuan Suci Ashu, hal-hal tidak seperti itu. Seorang pria berjubah hitam di sampingnya menjelaskan dengan hormat. Tuan muda yang meninggal menemukan petunjuk tentang panorama kejelasan. Dia dibunuh oleh pemegang harta karun itu. Panorama kejernihan. Pria berambut emas itu melompat berdiri. Apakah Anda berbicara tentang panorama kejelasan yang sama yang dimiliki oleh peripil Yu Ying 1200 tahun yang lalu? Memang, pria berjubah hitam itu tersenyum ketika dia melihat agitasi Holy Lord Ashu. Harta karun itu sekarang ada di tangan seorang kultivator bernama Lu Yun. Tuan Suci di pinggiran dunia bawah tidak mencoba membalas Tuan Muda, mereka mengejar harta karun itu. Panorama kejelasan, panorama kejernihan mata Holy Lord Ashu berkilauan emas murni saat dia melihat ke langit hitam pekat di dunia bawah, senyum sinis melintas di wajahnya. Jika mereka ingin memperebutkannya, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dia dengan elegan menyesap secangkir minuman keras seperti darah yang muncul di tangannya. Tuan Suci Ashu, tidakkah kamu akan bersaing untuk itu sendiri? Pria berjubah hitam itu berkedip, tanpa sadar menambahkan, panorama kejelasan adalah satu-satunya cara bagi kita untuk meninggalkan dunia bawah tanpa batas ini. 585. Berkat pencegahan dari pria berpakaian ungu, penjaga makam yang muncul dari kegelapan menghentikan pembantaian mereka terhadap makhluk abadi dan pembudidaya asing. Meski begitu, mereka yang terperangkap di dalam dunia bawah ketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melewati penghalang dan kembali ke rumah. Keberadaan yang luar biasa itu melarang kita membunuh orang luar, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang memenjarakan mereka teman-teman, tangkap semua makhluk abadi di wilayah kita. Dengan dingin memerintahkan seorang pria berjubah emas dan rambut emas yang lebat. Matanya berwarna emas seperti yang lain, dan dia juga seorang Raja Suci, salah satu makhluk terkuat di antara para penjaga makam. Aura mengerikan terpancar darinya saat dia melayang di udara, mengirimkan getaran ke duri-duri abadi di dalam dunia bawah. Bahkan roh yin yang ada di mana-mana tersebar dalam kepanikan. Dengan tatapan seperti kilat, dia menyapu setiap abadi dan pembudidaya di bawah. Lu Yun mengejar rubah kecil itu ke daerah yang belum dipetakan, di suatu tempat yang tidak lagi berada di pinggiran dunia bawah. Siapa ini? Tiba-tiba dalam keadaan siaga tinggi, rubah kecil itu berhenti di jalurnya dan mengintip ke belakang dengan waspada. Ini aku. Lu Yun memulihkan fitur aslinya dan menunjukkan dirinya. Oh, itu kamu benar-benar membuatku takut. Rubah menepuk dadanya dengan kaki depan yang lembut. Di mana Jing Huachi? Lu Yun melihat lonceng yang tergantung di leher rubah, sedikit bingung. Tidak ada yang lain di tubuhnya, jadi bel adalah satu-satunya hal yang menarik perhatiannya. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Miao ini adalah orang yang dia kenal, bukan monster Celestial Master atau leluhur roh monster. Dia pergi ke Gunung Faspes. Rubah menghela nafas lega. Ingat, setelah kamu keluar, jangan pernah menyebutkan apapun yang terjadi di sini padaku, atau konsekuensinya akan sangat mengerikan. Terlepas dari suara rubah yang kekanak-kanakan, ada nada suara yang aneh dalam suaranya. Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan jelas, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan membiarkannya tergelincir pada saat kecerobohan. Lu Yun mengangkat bahu. Ditambah lagi, jika firasatku benar, kamu sudah berurusan dengan fragmen jiwa permaisuri Faspes, kan? Mata biru besar rubah kecil itu penuh dengan ketidakberdayaan. Aku bukan aku. Dia menjelaskan, suaranya sedih. Ada pria menakutkan lain di dalam diriku. Apa hubungan antara orang menakutkan itu dan kamu berbicara tentang apa yang terjadi di sini? Lu Yun bingung dengan jawabannya. Orang yang menakutkan itu adalah kenangan akan tempat ini. Rubah kecil itu tumbuh semakin serius. Setelah saya dimakamkan di makam Master Surgawi, kebencian kolosal yang saya serap di sini melahirkan keberadaan iblis yang menakutkan di lubuk jiwa saya. Ini aku,
Tapi pada saat yang sama, itu juga bukan aku. Miao, yang kamu lihat sebelumnya, sebenarnya, dia. Dia adalah aku, dan pada saat yang sama, bukan aku. Bisa dibilang dia adalah bagian dari pengalaman dan kenanganku. Dalam ingatan itu, aku adalah iblis jahat yang bisa menghancurkan segalanya di dunia. Untuk membangunkannya akan menjadi bencana yang mengerikan bagi seluruh dunia abadi. Kepribadian ganda, Lu Yun berkedip. Rubah kecil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku bukan aku. Lu Yun berkedip dengan kebingungan yang lebih besar. Apakah Jing Huachi akan baik-baik saja di Gunung Faspes? Dia berjongkok dan menatap rubah kecil itu. Setelah beberapa keraguan, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki masalah ini lebih dalam. Ada terlalu banyak rahasia yang dipertaruhkan di sini. 6 temanmu yang tidak berguna, serta Jing Huachi, semuanya memiliki garis keturunan tertinggi dan diberkahi dengan potensi terkuat di dunia ini. Mereka membutuhkan seorang guru untuk membimbing mereka. Rubah menegur dengan tegas. Permaisuri Faspes memendam pikiran jahat, tetapi iblis batiniah Permaisuri Timelite menjadi guru yang cukup baik. Ada apa dengan mereka berdua? Lu Yun mengerutkan kening. Dari apa yang saya kumpulkan, semua kaisar besar meninggal di kejatuhan kaisar, roh mereka yang sebenarnya terhapus. Seharusnya tidak ada yang selamat. Kamu sudah sampai pada kesimpulan, kamu hanya ingin aku menvalidasi teorimu. Rubah mengangkat bahu, meniru tingkah laku Lu Yun. Dia mengangguk tanpa kata. Empress Timelite benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui waktu. Dia mungkin ingin melarikan diri dari kejatuhan kaisar, tetapi terlepas dari usahanya, dia akhirnya mengalami bencana lain. Tepat, rubah kecil itu mengangguk. Beberapa hal sudah ditentukan sebelumnya. Kedua permaisuri itu mungkin telah menghindari kejatuhan kaisar, namun mereka malah mati di sini. Mereka tidak bisa menghindari nasib mereka pada akhirnya. Bagaimana dengan roh sejati permaisuri Faspes yang bersembunyi di Gunung Faspes? Apakah itu juga mati? Lu Yun berkedip. Ya, desah rubah. Apakah kamu ingat orang berjubah ungu yang muncul sebelumnya? Selain mengintimidasi orang mati yang masih hidup, dia juga menghancurkan fragmen jiwanya sebelum bisa melarikan diri. Adapun Empress Timelite dia menjadi iblis batiniah, yang tidak berbeda dengan kematian. Dia bahkan tidak tahu siapa dia lagi. Kamu seharusnya tidak pernah mencoba mengubah masa lalu atau mengubah masa depan. Semuanya telah lama ditakdirkan, dan nasib bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh seorang individu. Mata biru cerah rubah menatap Lu Yun dengan tatapan. Kau tahu sesuatu, bukan? Lu Yun menatap rubah, wajahnya tiba-tiba diam. Bayangan Yu Hengluo muncul tanpa diminta di benaknya. Dua Yu Hengluo, keduanya adalah Yu Hengluo tapi salah satunya hilang. Rubah itu terdiam. Aku mau tidur sekarang. Anda harus khawatir tentang bagaimana untuk pergi sebagai gantinya. Apa yang digambarkan di Panorama of Clarity adalah konsep artistik yang memelihara para dewa. Konsep itu juga bisa mengubah orang mati menjadi dewa dan membebaskan mereka dari dunia bawah. Rubah kecil itu menguap lebar, lalu menutup matanya dengan muram. Ingat, jangan bangunkan ingatanku tentang tempat ini. Lu Yun tertawa kecut. Dia meraih bola bulu dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Lonceng emas di lehernya berdenting saat dia melakukannya. Apakah meninggalkan dunia bawah seharusnya sulit? Membawa semua orang bersamaku, sekarang itu tantangan yang menyenangkan. Sosoknya bergeser, sekali lagi mengambil penampilan lain. Tidak perlu berubah, aku sudah melihatmu. Nada sembrono tiba-tiba mencapai telinganya. Terkejut, dia secara naluriah menggerakkan kakinya dan menuju ke arah lain dengan langkah berkelana. Seni milikmu ini cukup bagus. Sayangnya, kultivasi Anda terlalu lemah. Suara itu tetap berada di sisi Lu Yun bahkan saat dia bergerak. Lu Yun berhenti di jalurnya. Mengingat kekuatan pria itu, dibutuhkan sedikit lebih dari lambaian tangan untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia mengamati pendatang baru itu. Tampaknya berusia akhir 20-an, pria itu memiliki rambut emas panjang, fitur tampan, wajah heroik, dan sepasang mata emas pucat yang sekarang mengukurnya. Ini adalah Tuan Suci, yang lebih kuat dari yang dia temui sebelumnya. Faktanya Lu Yun terkejut menyadari bahwa dia merasakan tekanan yang sama seperti yang pernah dia rasakan dari Azure Dragon King. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tuan Suci tersenyum. Namaku Ashu. Ashu. Lu Yun dengan hati-hati mengamati pria tampan yang penuh dosa itu. Alih-alih hidup, dia adalah mayat hidup lainnya. Namun, pria itu telah mencapai puncak keberadaannya. Sebagian kecil lagi akan membuatnya menjadi makhluk hidup sejati. Tuan yang suci. Holy Lord adalah eksistensi terkuat di antara para penjaga makam. Itu bahkan lebih benar dari Holy Lord Ashu, yang berkali-kali lebih kuat daripada yang saat ini mencari Lu Yun. Lu Yun merasakan aura dari pria sekuat Raja Naga Azure. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di alam utama, minimal.
Memikirkan karakter level ini ada di dunia bawah. Tapi tidak ada yang menyangkalnya Ashu memang seorang abadi yang telah mencapai alam utama. Panorama kejelasan ada padamu, bukan? Suara lembut Tuan Suci itu anehnya magnetis, dan orang tidak bisa tidak merasa cocok dengannya. Tidak, Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Mustahil untuk kabur jika Ashu tiba-tiba menyerangnya. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan lawan ini, yang bahkan tidak bisa diatasi oleh buku kehidupan dan kematian. Betulkah? Ashu mengerjap, lalu dengan hati-hati mengamati Lu Yun lagi. Memang, kamu tidak berbohong, tapi kecuali aku salah, itu pasti dengan seseorang yang sangat penting bagimu. Lu Yun melihat ke bawah dan tetap diam. Untuk menemukan petunjuk dari tidak lebih dari perubahan kecil dalam ekspresinya, Ashu ini bahkan lebih redoutable daripada yang dia takutkan. Beberapa orang bodoh telah menyegel dunia bawah, jadi kamu tidak bisa pergi sekarang. Ashu segera mengesampingkan panorama of clarity dan malah membicarakan situasi saat ini. Dan kau bisa membantuku pergi. Lu Yun kembali menatap pria itu. Saya bisa. Lu Yun terkejut melihat betapa mudahnya Tuan Suci ini setuju. Namun, aku akan pergi bersamamu. Anda, tinggalkan denganku. Lu Yun mengerutkan kening. Kamu adalah mayat hidup, jadi kamu hanya bisa bertahan hidup di sini. Jika Anda mencoba untuk pergi, Anda akan dihancurkan oleh energi yang di dunia luar. Sepertinya kamu cukup tahu. Ashu mengangguk. Aku awalnya berencana untuk membunuhmu secara langsung, lalu mencari jiwamu untuk keberadaan panorama. Tapi aku berubah pikiran saat melihatmu. Lu Yun tetap diam. Saya sangat tertarik dengan cara Anda bernapas. Saya mencoba untuk meniru ritme pernapasan Anda sekarang, tapi itu tidak benar-benar nyata. Saya punya firasat bahwa saya tidak perlu takut energi yang jika saya ingin mendapatkan metode pernapasan Anda. Sebuah petunjuk dari ketajaman muncul di wajah Ashu ini. Perbedaan terbesar antara yang hidup dan yang mati adalah bernafas. Orang mati yang hidup di sini bisa membuat jantung mereka berdetak, membuat darah mereka mengalir, dan tubuh mereka menghasilkan kehangatan. Satu-satunya hal di luar jangkauan mereka adalah bernapas. Orang mati hidup yang telah belajar bernapas akan benar-benar menjadi hidup kembali. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat meniru pernapasan asli. Ashu telah meniru tempo pernapasan Lu Yun beberapa saat yang lalu dan sangat terkejut mengetahui bahwa itu membangkitkan kembali paru-parunya yang telah lama mati dan menghasilkan perasaan harmoni yang telah lama terlupakan dalam dirinya. Secercah harapan telah muncul baginya saat itu, harapan untuk meninggalkan tempat ini. Tapi usahanya hanyalah tiruan, oleh karena itu dia berubah pikiran. Dia bermaksud untuk memahami esensi dari metode pernapasan ini. Panorama kejelasan hanya bisa membantunya menjadi roh ilahi, tetapi dengan metode pernapasan ini, dia bisa menghidupkan kembali mayatnya dan bangkit dalam arti kata yang sebenarnya. Metode pernapasan Lu Yun adalah yang dia kembangkan berdasarkan ritme paru-paru dunia. Dia tidak hanya terinspirasi oleh paru-paru raksasa di altar, tetapi juga pernapasan dari tata letak paru-paru itu sendiri. Sementara metode ini masih dalam masa pertumbuhan, namun tetap mengandung kebenaran paling mendasar di dunia. Saat semuanya berdiri, dia menjadi begitu terbiasa dengan metode pernapasan sehingga itu menjadi kebiasaan. Apa manfaatnya bagiku jika aku mengajarimu? Lu Yun menatap Ashu dengan waspada. Lagi pula, pria itu baru saja berbicara tentang membunuhnya dan mengekstrak ingatan dari jiwanya. Tidak ada yang mencegah Tuan Suci untuk melanjutkan dengan cara yang sama dengan metode pernapasan, jika dia menginginkannya. Ashu tersenyum sebagai tanggapan. Aku bisa membantumu pergi. Saya juga bisa membuka penghalang dan membiarkan semua orang keluar. Tidak ada lagi. Titik-titik kecil cahaya hitam berkedip di kaki Lu Yun. Saat Holy Lord Ashu ini menunjukkan sedikit kedengkian, dia siap untuk menggunakan seni kematian asli, langkah tanpa batas. Dengan itu, dia bisa melintasi 500 km dalam satu langkah bahkan pembangkit tenaga listrik alam utama seperti Ashu tidak bisa menghentikannya untuk pergi. Aku juga bisa memberimu sesuatu yang lain. Dengan flip tangan, Tuan Suci memanggil pohon muda hijau zamrud ke telapak tangannya. Mata Lu Yun segera mendarat di pohon muda itu, urat-uratnya menonjol di dahinya. Pohon kehidupan kuno. Nafasnya menjadi tidak teratur. Dia dan King Yu telah mengirimkan replika mereka ke pohon kehidupan kuno, jadi dia tidak bisa lebih mengenal aura pohon itu. Pohon muda seukuran ibu jari ini memancarkan aura paling murni dari pohon kehidupan kuno. Bahkan, itu bahkan lebih murni daripada yang pernah dilihat Lu Yun sebelumnya. Tidak, itu bukan pohon kehidupan kuno, tapi kunci kehidupan, Ashu menjelaskan. Sama seperti menara Timelite atau gunung Vaspes yang pernah ada di sini, pohon kehidupan kuno adalah harta yang dimiliki oleh salah satu kaisar yang menyedihkan itu. Sementara itu, kunci kehidupan ini adalah saripati pohon dan dapat digunakan untuk mengklaim pohon tersebut.
Dengan mengatakan itu, Tuan Suci menawarkannya kepada Lu Yun, yang tetap waspada dan tidak mengambilnya. Ada jejak aura pohon yang bisa ditemukan di tubuhmu, Ashu menjelaskan sambil tersenyum melihat reaksi Lu Yun. Itulah sebabnya saya tahu bahwa Anda atau seseorang yang berhubungan dengan Anda telah pergi mencarinya. Tapi tanpa kunci ini, Anda tidak akan bisa membawanya pergi. Menurut apa yang kamu katakan, pohon itu adalah harta seorang kaisar. Apakah kamu tidak tergoda sama sekali? Lu Yun masih menahan diri untuk tidak mengambil kuncinya. Faktanya, dia sudah mulai membakar buah karma dan siap untuk berlari pada tanda bahaya pertama. Karena ketegangannya yang meningkat, dia gagal memperhatikan kata-kata Ashu tentang kaisar yang menyedihkan. Tergoda, Ashu dengan santai melemparkan kunci padanya. Dibandingkan dengan harta benda kosong, saya lebih suka hidup. Ambil kuncinya, aku tahu kamu membutuhkan benda ini. Ajari saya metode pernapasan Anda untuk itu adalah sesuatu yang saya butuhkan pada gilirannya. Setelah itu, saya akan membuka penghalang sehingga Anda semua dapat pergi dengan aman dan sehat. Senyum Ashu perlahan memudar dari bibirnya. Mengapa kamu tidak membunuhku dan mengambilnya sendiri? Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan yang tidak sepenuhnya salah. Karena metode ini belum tercatat dalam Dao Abadi. Ashu menjelaskan dengan santai. Kau penemunya. Membunuhmu berarti memotong asal metode dan selamanya membatasinya menjadi teknik kecil, tidak pernah menjadi Grand Dao. Dan aku, sayangku, tidak banyak berguna jika itu bukan Dao. Baiklah, aku akan mengajarimu, Lu Yun setuju setelah berpikir. Tapi kamu harus bersumpah pada dunia bahwa kamu tidak akan menjadi musuhku setelah meninggalkan dunia bawah. Mudah dilakukan. Sambil tersenyum, Ashu bersumpah pada dunia. Lu Yun menghela napas. Bagi mereka yang telah mencapai alam Ashu, yang paling mereka takuti adalah dunia itu sendiri. Setiap kata dan tindakan mereka membawa reaksi yang sesuai dari dunia. Mengkhianati sumpah semacam ini berarti dihukum mati oleh alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik ini tidak akan pernah dengan santai bersumpah seperti itu. Karena diyakinkan, Lu Yun mengajarkan metode pernapasannya kepada Ashu. Ketika Tuan Suci mencoba bernapas sesuai dengan tekniknya, sedikit kegembiraan muncul di antara alisnya. Ngomong-ngomong karena kita sudah selesai di sini, aku akan pergi. Lu Yun menghela nafas lega, siap untuk melesat. Tidak secepat itu. Ashu menghentikannya. Aku harus tetap di sisimu dan pergi bersamamu. Memem berada di dekatmu terasa sangat nyaman. Lagi pula, aura neraka terpancar dari Lu Yun. Saat masih hidup, Ashu pada dasarnya adalah makhluk dari dunia bawah dan dengan demikian secara alami tertarik pada kehadiran neraka. Sementara itu, Lu Yun terlambat mengingat kondisi pertama yang Ashu sebutkan sebelumnya meninggalkan dunia bawah bersamanya. Sesuaikan dirimu. Dia mengangguk. Kamu bisa tinggal bersamaku, tapi jangan pergi membuatku bermasalah. Dunia abadi sangat luas dan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang sedikit diketahui tersembunyi di sudut-sudutnya. Hehehe, Ashu menggelengkan kepalanya dengan cepat seperti ayam yang mematuk. Saya tahu tentang mereka. Tanpa mereka, dunia abadi sudah lama hancur. Lu Yun memandang Ashu, tetapi Tuan Suci menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Dia menggosok dahinya pada absurditas situasi. Pada saat yang sama, jejak kecemasannya sebelumnya entah bagaimana menghilang tanpa jejak setelah mengajarkan metode pernapasan kepada Ashu. Ini Lu Yun. Dia akhirnya keluar. Ketika Lu Yun muncul di dunia bawah, kehadirannya segera diperhatikan oleh penjaga makam. Kerumunan padat segera melonjak ke arahnya dan mengelilinginya. Sementara itu, 3 Raja Suci berbalut emas turun dari langit di atas, keserakahan yang luar biasa dan kerinduan yang jelas di wajah mereka. Setelah seorang tuan muda dibunuh oleh meriam Lu Yun, anak buahnya telah mengedarkan penampakan manusia itu ke seluruh dunia bawah sehingga penjaga makam bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Lu Yun, kursi ini bisa menyelamatkan hidupmu jika kamu menyerahkan panorama kejelasan. Mata Tuan Suci ini hampir bersinar dengan cahaya nyata saat dia menatap Lu Yun, mencoba mendeteksi keberadaan panorama pada dirinya. Adapun Lu Yun, dia tahu bahwa ketiga Raja Suci ini jauh lebih lemah dari Ashu. Si dekik barunya tampak identik dengan orang yang hidup dalam segala hal, sedangkan mata spektral tidak diharuskan untuk melihat bahwa ketiga Raja Suci ini hidup mati. Mengapa membuang-buang napas? Rebut saja jiwanya dan selesaikanlah. Tuan Suci lainnya meraih kepala Lu Yun. Bang! Riak emas gelap melintas di udara dan menghancurkan lengan kanan Tuan Suci menjadi bubuk halus. Siapa? 3 Raja Suci akhirnya menyadari kehadiran orang lain yang berdiri di samping Lu Yun. Bukankah kalian bertiga benar-benar sampah? Ashu mencibir. Beraninya kau mencoba meraih salah satu milikku tepat di bawah hidungku. Saat kata-katanya jatuh, riak cahaya keemasan gelap menyebar dari sosoknya, menyebabkan 3 Raja Suci menegang saat melihatnya.
Yo kamu pembangkit tenaga listrik dari kedalaman. Ketiganya mundur, mata yang sebelumnya bersinar keemasan cerah sekarang menjadi putih pucat. Buka penghalang. Ashu memerintahkan, suaranya muram. Atau aku memusnahkan seluruh klanmu. Tiga Raja Suci ragu-ragu. Kami menolak. Salah satu dari mereka tiba-tiba meraung kembali. Kamu mungkin pembangkit tenaga listrik dari kedalaman, tapi apa bedanya? Bagi kami, panorama kejelasan adalah masalah. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ashu meledakkannya dengan tinju, mengubah pelaku menjadi awan bubuk kembang api emas. Kamu mungkin juga mati, karena kamu tidak mau mendengarkan. Ekspresi Ashu berubah tidak berperasaan. Tuan, jangan, kami dua Raja Suci yang tersisa menggigil ketakutan. Sebagai sesama penjaga makam, mereka tidak menyangka Ashu akan membunuh salah satu rekannya dengan begitu acuh tak acuh. Gelar Tuan Suci membawa konotasi penting. Itu adalah tanda otoritas besar di dunia bawah, kekuatan untuk memimpin legiun penjaga makam. Namun, bahkan jika keduanya disebut penguasa suci, mereka yang berada di luar tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang berasal dari inti dunia bawah. Kedua Raja Suci yang masih hidup ini hanya setara dengan Dao abadi asal dari era primordial. Ashu menyerang lagi tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dua aliran cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tangannya dan menghapus dua penguasa suci lainnya dari keberadaan. Buka penghalang. Suara keras Ashu menyebar dengan dingin melalui jangkauan terluar. Jika ada orang yang cukup lancang untuk mengaktifkan kembali penghalang itu lagi, mereka dapat mengharapkan seluruh klan mereka dimusnahkan. Beberapa Raja Suci terdekat yang belum mendekat tepat waktu bergidik keras, lalu tersandung diri mereka sendiri untuk membuka segel penghalang. Setelah itu, mereka membawa penjaga makam di bawah komando pribadi mereka dan mundur dengan ekor di antara kaki mereka, tidak mau mengganggu Lu Yun lebih jauh. Lu Yun mendecakkan lidahnya dengan heran. Aura kekerasan Ashu sangat padat. Jika itu hanya sedikit lebih kuat, dia akan memusnahkan semua penjaga makam di dekatnya. Alam utama adalah alam Raja Naga Azure dan Changyin seberapa kuatnya, sungguh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, tidak yakin apakah membawa kelas berat dari level Ashu ke dunia abadi akan menjadi kesalahan atau tidak. Bolehkah kita? Ashu berbalik dan menyeringai cerah pada Lu Yun. Tapi bagi Lu Yun, senyumnya sekarang terlihat sedikit aneh. Dewa dan pembudidaya sama-sama saling memandang dalam kebingungan, benar-benar bingung dengan pergantian peristiwa. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan para bangsawan suci. Penghalang terbuka, ayo keluar sekarang. Seorang abadi berteriak saat dia berlari menuju pintu keluar. Penghalang itu dalam keadaan buruk, penuh dengan segudang retakan di mana banyak roh yin mencoba merayap. Begitu roh-roh yin itu mencapai dunia keabadian, mereka menjadi buas dan destruktif yang tidak normal. Akhirnya kembali. Setelah mencapai perairan luas Laut Timur, Lu Yun menarik napas panjang dan dalam, aliran energi hangat yang nyaman mengalir melalui dirinya. Sebaliknya, Ashu gemetar hebat di sisinya. Asap hitam mengepul dari sosoknya, seolah-olah dia sedang dibakar oleh nyala api tanpa nama. Seperti yang diharapkan Lu Yun, energi yang dari dunia makhluk hidup menyerang tubuh Ashu. Sementara jiwa Ashu masih hidup, cangkang jasmaninya telah mati. Pada intinya, dia adalah makhluk mati yang termasuk dalam rumah orang mati, dunia yin. Terlepas dari mayat mereka, mayat hidup yang dipelihara oleh energi yin tidak berbeda dengan orang yang hidup. Tetapi ketika terkena energi yang, mereka pasti akan terbakar. Semakin kuat orang mati yang hidup, semakin padat energi yin di dalam mereka, tapi ketika kekuatan mereka mencapai titik tertentu, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya menangkal energi yang sama sekali. Ashu jelas belum ada di sana. Hanya ketika dia dengan tergesa-gesa mempraktikkan metode pernapasan yang baru diperolehnya, asap tebal di sekitarnya berangsur-angsur mereda. Ini tidak akan berhasil, esensiku terlalu kuat. Saya harus menahan energi yang setiap saat. Dengan pikiran, dia segera menyegel esensinya, serta 99% dari kultivasinya, akhirnya menghentikan serangan energi yang. Di mata Lu Yun, Ashu yang sebelumnya lembut dan lembut kini diselimuti lapisan aura hantu yang bergolak. Kulitnya sangat pucat, dan sosoknya diselimuti lapisan energi hitam. Itu lebih seperti bagaimana orang mati yang hidup seharusnya terlihat. Jadi aku dihantui oleh hantu sedikit tidak nyaman, Lu Yun hanya bisa mengangkat bahu. Ledakan. Suara yang menggetarkan surga datang dari suatu tempat yang jauh, sambaran petir terlihat berkedip ke arah itu. Kesengsaraan surgawi. Seseorang mengalami kesengsaraan mereka. Lu Yun berteriak meskipun dirinya sendiri. Ayo kita lihat. Kesengsaraan surgawi. Setelah melewati cobaan seperti itu, para pembudidaya akan naik ke keabadian. Hampir 3 bulan tersisa sampai Lu Yun sendiri, jadi baginya, masih ada mistik tertentu untuk kesengsaraan ini. Meskipun Huang Qing, Fei Ni,
Yuying semua memiliki kenangan melewati kenangan mereka, mereka menghadapi yang sangat berbeda dari hari ini dan usia. Saat ini, jalur kultivasi telah diperbaiki dengan kembalinya alam hampa, sehingga intensitas, dan bahkan bentuk kesengsaraan surgawi telah sangat berubah. Karena itu, dia sangat perlu mengamati satu dan membiasakan diri dengan mereka. Dia telah melihat Mo Yi melewati miliknya, tapi, orang macam apa dia? Seseorang yang telah meluncur melalui kesengsaraannya dengan pergantian tangan dan kemudian pergi dengan merobek celah melalui ruang, itu adalah siapa? Dia berjalan menuju guntur dan kilat dengan langkah berkelana. Awan hitam pekat menyelimuti area seluas 50 km seperti tutupnya, guntur yang menakutkan dan kilat mengamuk di tengah-tengah mereka. Banyak makhluk abadi dan pembudidaya telah berkumpul untuk acara itu. Beberapa dari yang terakhir telah terjun ke kedalaman makam Master Surgawi dan menuai warisan primordial dari banyak peluangnya. Sekarang siap diambang keabadian, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempelajari kesengsaraan kenaikan yang kosong untuk apapun di dunia. Subjek pengawasan mereka adalah seorang pria muda berusia sekitar 18 tahun, mengenakan satu set jubah hijau yang berkibar tertiup angin. Dengan pedang di tangan, dia melayang di udara dan menatap tanpa berkedip pada kesengsaraan yang disebabkan oleh guntur dan cahaya. Dia sedikit gugup, sebenarnya. Pengadilannya datang terlalu tiba-tiba, dan jauh lebih cepat dari jadwal. Dia tidak akan memilih lokasi ini untuk menanggung kesengsaraannya sebaliknya. Kebanyakan orang di dekatnya tidak baik. Mereka menunggu kesengsaraan tiba sehingga mereka dapat mengganggu dan mencegah saya mencapai kesuksesan. Telapak tangannya licin karena keringat karena tekanan karena harus membela diri di dua sisi. Dia harus waspada terhadap kesengsaraan dengan satu mata, dan siap untuk menanggapi kemungkinan penyergapan dengan yang lain. Memasuki jajaran keabadian yang naik kehampaan berarti mengangkat tirai pada tindakan zaman berikutnya. Yang lebih awal mencapai keabadian, semakin besar keuntungan mereka. Tidak peduli siapa, tidak ada yang mau melihat munculnya saingan yang tangguh. Oleh karena itu, para abadi di dekatnya tidak merahasiakan niat membunuh mereka. Begitu petir menyambar, mereka akan membunuh pembangkit tenaga listrik ini sebelum dia berhasil. Hanya siapa pemuda ini? Seseorang berbisik. Dia bukan salah satu jenius terkemuka di pertempuran peringkat berdaulat. Dia tampaknya relatif tidak dikenal sebelum hari ini. Orang-orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mereka biasanya menjaga kepala mereka tetap rendah, tetapi mereka akan menjadi sensasi semalam pada saat yang kritis. Pemuda ini pasti telah berpartisipasi dalam pertempuran peringkat berdaulat untuk mencapai puncaknya hari ini. Tapi dia pasti salah satu dari mereka yang tidak menonjolkan diri dan menghindari sebagian besar perjuangan, jadi tidak ada yang tahu namanya. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya alam hampa yang juga hampir menjadi abadi merasa agak iri. Mereka juga bisa merasakan kesengsaraan yang akan datang. Kesengsaraan seorang pembudidaya alam kosong berbeda dari yang ada di masa lalu. Dengan tidak adanya alam hampa, para pembudidaya yang telah mencapai puncak alam roh yang ditransformasikan dapat memaksa datangnya kesengsaraan mereka untuk menerobos. Jika mereka selamat, mereka akan menginjakkan kaki ke alam abadi yang sebenarnya. Tetapi setelah mencapai puncak kembali alam hampa, seseorang ditakdirkan untuk bergulat dengan kesengsaraan surgawi. Penggarap bisa merasakan keniscayaan, serta berapa lama mereka sebelum hari perhitungan. Mereka harus menggunakan waktu mereka dengan bijaksana untuk persiapan sebelumnya sebelum jam yang ditentukan tiba. Sekali waktu, kapan harus menghadapi kesengsaraan adalah kebijaksanaan kultivator sendiri. Mereka hanya perlu meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat tertentu sebelum mendiktekan kapan mereka akan menghadapi persidangan mereka, tetapi sekarang, itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Dao Abadi. Sepertinya dia di sini sendirian. Tidak ada seorang pun yang menjaganya. Seorang abadi yang tiada taranya menatap pemuda itu dengan kebencian terbuka. Pria muda itu bergidik ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak berharap apa-apa selain berputar dan melarikan diri kembali ke dunia bawah tidak terlalu jauh. Sambaran petir di langit semakin terang dan badai petir yang mengerikan tampak siap mengoyak ruang angkasa itu sendiri. Sementara itu, awan kesusahan yang sebelumnya berbentuk tutup bergeser menjadi pusaran besar. Kesengsaraan, tampaknya, akhirnya selesai mengumpulkan kekuatannya. Bang! Angkasa tiba-tiba bergetar. Seorang pria muda berpakaian putih muncul entah dari mana, toples air hitam di tangan. Dengan lebar sekitar 7 meter dan tinggi 10 meter, guci itu mengeluarkan bunyi gedebuk ketika terhubung dengan udara. Siapa bilang tidak ada orang di sini yang menjaganya? Bibir Lu Yun sedikit melengkung ke atas. Adik laki-laki, kamu hanya fokus pada kesengsaraanmu. Jika ada orang yang berani mengganggumu, tuan muda ini akan menghancurkan mereka sampai ibu mereka sendiri tidak akan mengenali debu tulang mereka. Saat energi iblis toples itu menyelimuti Lu Yun, auranya menyembur keluar dan berputar-putar menjadi pusaran raksasa.
Seperti munculnya raksasa iblis, itu membuat semua makhluk abadi di dekatnya tersentak. Pemuda itu terguncang ketika melihat Lu Yun, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Terima kasih banyak atas bantuanmu, kakak senior Lu. Dia berteriak. Setiap sel di tubuhnya dalam siaga tinggi, dia menatap gemuruh petir di atas. Segera setelah itu, Lu Yun merasakan niat baik yang sangat besar dari pemuda yang mengalir ke pohon kehidupan dan kematian Sal di dalam dantiannya. Pohon itu bergetar sedikit, semburat kuning cerah di atasnya tumbuh lebih jelas. Lu Yun, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Seorang pembudidaya alam kosong yang kembali dicerca dengan tatapan dingin. Kami tidak berada di Provinsi Senja lagi, dan tidak ada menara warisan di sini. Apakah Anda benar-benar ingin membuat musuh dari semua makhluk abadi di dunia? Kultivator ini jelas telah berpartisipasi dalam pertempuran besar di Provinsi Senja. Ketika Lu Yun mengaktifkan menara warisan, dia hampir membuat dirinya marah karena ketakutan dan lari. Sejak saat itu, dia menyimpan dendam terhadap Lu Yun. Selain itu, dia juga berada di puncak kembalinya dunia kosong dan sudah merasakan kesengsaraannya yang akan datang. Tidak ada formasi langit dan bumi yang dibutuhkan untuknya. Faktanya, meskipun tidak ada yang pernah membicarakannya selain bisikan pelan, semua pembudidaya alam hampa sangat mengharapkan kematian Lu Yun. Jika formasi langit dan bumi tidak pernah muncul, maka masa depan, dan bahkan masa kini akan menjadi milik mereka. Tetapi dengan formasi surga dan bumi yang tersedia, makhluk abadi yang hampir usang akan mendapatkan kekuatan makhluk abadi yang naik kehampaan juga. Untuk pembudidaya alam kosong, ini menciptakan penghalang besar yang akan meniadakan semua keuntungan mereka. Untuk alasan itu saja, para pembudidaya alam kosong yang kembali ini tidak menginginkan apapun selain kematian Lu Yun. Hehe, Lu Yun tidak bisa menahan senyum saat dia mengamati sekeliling dengan mata elang. Saya benar-benar merasa ingin membuat marah semua makhluk abadi di dunia saat ini. Tidak suka itu. Jangan ragu untuk melangkah maju. Desir. Banyak makhluk abadi mundur serempak, tidak mau menyerang. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan formasi langit dan bumi. Sebaliknya, beberapa pembudidaya alam kosong turun ke udara, bersemangat untuk bertarung. Terakhir kali, Lu Yun menggunakan menara warisan penguasa kuno untuk menakut-nakuti mereka, pil yang menurut para jenius ini menjijikkan untuk ditelan. Sekarang setelah mereka memperoleh manfaat besar dari makam Master Surgawi, banyak dari mereka merasakan kesengsaraan yang akan datang. Mereka akan menjadi abadi. Ketika mereka bertemu dengan Lu Yun selanjutnya, mereka akan menunjukkan mantan penguasa pemuda nomor 1 ini yang menjadi bos. Aku tidak takut padamu. Sebuah jalan emas yang mempesona perlahan-lahan meluas dari kehampaan, mengakui seorang pria muda yang memegang tombak emas yang dilingkari oleh lolongan naga yang halus. Tulong ada di sini lagi. Lu Yun, beranikah kamu melawanku? Dia mengacungkan tombak berkilau di tangannya, mengarahkannya lurus ke arah Lu Yun. Gemuruh. Saat itu, awan yang bergolak dan bergolak di langit berubah menjadi gelombang petir raksasa dan turun dari langit, dengan kejam menerkam pemuda itu. Kerumunan membeku ketika kesengsaraan menampakkan dirinya dalam kemuliaan penuhnya. Apa yang mereka saksikan melampaui pemahaman siapapun. Baut petir surgawi yang mengerikan berpotongan di langit dan membentuk gelombang raksasa. Secara umum, petir yang turun seperti air sudah merupakan fenomena yang mengkhawatirkan di luar keyakinan. Tapi saat ini, guntur dan kilat berbusa dan bergolak di langit dan menyeduh menjadi gelombang kolosal. Ini mengerikan dia akan gagal. Jiwaku akan hancur jika petir ini bahkan menyentuhku. Seorang abadi emas bergumam pada dirinya sendiri dari beberapa ratus kilometer jauhnya, mengambang ketakutan dan gemetar kagum pada tontonan itu. Dia bukan satu-satunya bahkan makhluk abadi dan dao yang tak tertandingi ketakutan, karena gelombang petir raksasa sangat mengerikan. Bagi mereka yang belum pernah mengalami alam hampa, hanya sedikit sikat yang diperlukan untuk menyegel nasib mereka. Untuk bagian mereka, banyak pembudidaya alam hampa yang sangat ingin menantang Lu Yun sekarang meninggalkan gagasan itu demi mengamati dengan cermat kesengsaraan sebagai gantinya. Menurut pendapat saya, kita harus menunggu kesengsaraan berlalu. Tidak akan terlambat untuk bertarung kalau begitu. Lu Yun melirik Wu Tulong, nadanya tenang. Yang terakhir mengangguk dan mencabut tombaknya, lalu menatap kesengsaraan dengan mata cerah, tidak berkedip sekalipun. Adapun yang lain, kehadiran penjaga berdiri Lu Yun adalah pencegahan yang cukup. Ini memberi pemuda itu cukup ruang bernapas untuk sepenuh hati fokus pada kesengsaraan yang dihadapi. Jubah hijau berkibar tertiup angin, pedangnya bersemi dengan cahaya bulan. Bulan purnama yang cemerlang muncul di belakangnya, manifestasi dari seni tempur yang menakutkan dari era primordial seni kuno yang sempurna. Ledakan. Saat bulan muncul, 1000 gelombang raksasa berdesir dan menetralkan seluruh gelombang petir. Namun, bulan juga terguncang karena dampaknya.
Banyak retakan meliuk-liuk di sepanjang permukaannya, tetapi integritasnya tetap ada. Pria muda itu menghela napas panjang lega, dahinya dipenuhi keringat. Lihat, ada makhluk di lautan petir. Seseorang tiba-tiba menunjuk ke lautan petir yang mencerminkan perairan laut timur di bawah. Lautan petir telah membengkak menjadi gelombang besar setinggi puluhan kilometer, dan makhluk kolosal menggelepar di tengah ombak. Dari situ, orang bisa merasakan aura binatang prasejarah. Sementara itu, gelombang petir masih tanpa henti membombardir pemuda itu. Bulan di belakangnya telah dihilangkan dan pedangnya dibawa ke lapangan sebagai gantinya, terwujud sebagai tirai cahaya bulan yang dengan gigih menahan kesengsaraan. Kekuatan pemuda itu sangat mencengangkan. Bahkan jika dibandingkan dengan mantan 10 raja dan 36 juara, dia akan berada di antara yang terbaik. Sebuah gelombang bergejolak berkeping-keping setiap kali menabrak tirai pedangnya. Tapi kilat datang dalam gelombang tanpa henti, dan hanya butuh beberapa saat untuk tirai pedang itu pecah juga. Pedang itu kembali ke tangan tuannya, tajam dalam kesedihan. Hasil ini diantisipasi, dan pemuda itu segera memanggil menara formasi yang langsung mengerahkan formasi pertahanan raksasa untuk memblokir petir yang jatuh dari langit. Mengambil keuntungan dari penangguhan hukuman singkat ini, pemuda itu bergegas menelan beberapa pil untuk memulihkan energinya. Ada 99 gelombang petir secara total, dan dibutuhkan semua yang dimiliki pemuda itu untuk memblokir semuanya. Terluka parah di akhir putaran pengerahan tenaga ini, darah mengalir dari mulutnya dan wajahnya memudar. Jubah hijaunya yang dulu elegan menjadi abu hangus, pedangnya meleleh oleh kilat, dan menara formasi sekarang hanyalah puing-puing hangus. Tapi setelah 99 gelombang dihabiskan, langit masih belum cerah. Sebaliknya, suasana mencekik menyebar ke seluruh negeri. Bahkan makhluk abadi dan pembudidaya sejauh 50 km jauhnya merasakan penindasan yang tak tertahankan. Binatang raksasa yang lahir di tengah-tengah awan kesusahan akan menyerang, Tulong tiba-tiba bergumam. Terkejut, Lu Yun melihat dengan hati-hati ke kedalaman lautan petir di bawah awan kesusahan. Makhluk hitam raksasa berputar di dalamnya, sambaran petir halus bertebaran di permukaan tubuhnya. Tatapan pemuda itu tetap tegas. Dengan flip pergelangan tangan, senjata seperti kepingan salju muncul di tangannya. Kepingan salju melayang di langit, menutupi jubah hijau hangusnya dan mengubahnya menjadi pakaian bersalju baru yang menutupi tubuhnya. Dia dari klan Sue Wither Dewa Major. Seseorang berseru ketika dia melihat kepingan salju dan transformasi pemuda itu. Tidak heran dia tidak memiliki senior untuk melindunginya, klan Sue telah dimusnahkan. Semua yang abadi di Wither Dewa Major sudah mati, dihukum oleh kekacauan kesengsaraan. Klan Sue telah menjadi klan tingkat atas di Mayor dan memiliki dao asal yang lumpuh yang menahan benteng. Tetapi ketika bahkan dao abadi asal tanpa cacat seperti Kaisar Witherdew telah meninggal, hal yang sama berlaku untuk para abadi Sue. Sekarang, selain segelintir individu yang telah pergi dari Witherdew Major pada hari yang menentukan itu, para abadi klan semuanya telah binasa. Dengan kata lain, klan itu sendiri tidak ada lagi. Sementara beberapa pembudidaya masih hidup, termasuk yang kosong, itu jauh dari cukup untuk mempertahankan keberadaan klan penuh. Pemuda ini tidak diragukan lagi adalah percikan harapan terakhir klan Sue. Jika dia bisa menjadi keabadian yang naik ke dalam kekosongan, mungkin ada peluang bagi klan untuk dilahirkan kembali dari abunya. Di lautan petir, aura binatang raksasa itu tumbuh setiap detik. Semua orang sudah menduga sekarang bahwa tantangan terakhir dari kesengsaraan surgawi ini adalah binatang yang lahir dari kilat. Mengaum. Raungan panjang bergema dari lautan petir saat binatang hitam itu dengan susah payah berenang turun dari langit, secara bertahap mengungkapkan penampilannya. Seekor ikan besar yang panjangnya beberapa ratus meter, dua sirip raksasanya memunculkan angin kencang yang menakutkan dengan setiap hentakan, seolah-olah sayap berdaging. Ada juga satu tanduk abu-abu di atas kepalanya yang mengeluarkan petir surgawi. Sehun. Beberapa makhluk abadi berteriak. Ini adalah Kunpeng, seperti tubuh sebenarnya dari Bei Gongyu, Raja Kunpeng Laut Utara. Bei Gongyu pernah menjadi Raja Monster terkemuka di Laut Utara. Diselimuti oleh darah dan kekerasan yang pekat, dia telah membunuh terlalu banyak makhluk abadi untuk dihitung. Raja Monster yang tak tertandingi seperti itu telah menjadi sosok yang menakutkan bagi banyak makhluk abadi oleh karena itu, mereka secara alami mengetahui sifat aslinya. Namun, Kunpeng memiliki dua bentuk, ikan kun dan burung peng. Bei Gongyu adalah satu-satunya Kunpeng di zaman modern, jadi hampir tidak ada yang tahu karakteristik detailnya. Mereka semua mengira Kunpeng hanyalah sejenis ikan raksasa. Itu benar-benar kun, guntur kun. Lu Yun menjadi serius. Tapi guntur kun ini murni berbentuk kun, tidak bisa menjadi burung peng. Guntur kun bukanlah Kunpeng asli, tetapi roh yang lahir dari guntur dan kilat. Mengaum. Tantangan luar biasa datang dari mulut guntur kun saat kerangka raksasanya berputar di udara,
berenang dengan cepat ke arah pemuda itu dengan gerakan bergelombang dan disertai dengan awan petir raksasa. Pemuda itu berubah serius, angin sepoi-sepoi kepingan salju mengaduk hidup ketika dia tiba-tiba melolong sebagai balasannya. Pada saat yang sama, bulan purnama perlahan bangkit dari tarian kepingan salju. Kepingan salju dan bulan yang cerah. Pemuda itu telah menggabungkan seni tempur merek dagang klannya dengan seni primordial, meledakkan produknya sekarang dengan kekuatan yang luar biasa. Membelah. Dia berteriak dengan marah. Dengan kepingan salju sebagai gagang dan bulan sebagai bilahnya, dia menebas binatang raksasa itu dengan kejam. 1. Sue adalah karakter salju. 590.